Oke, oke. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari dan membahas tentang job analysis, ya. Job analysis kita membahas tentang bagaimana kita menganalisa sebuah pekerjaan hingga kita bisa menghasilkan yang namanya job description dan job specification. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh HR, yaitu melakukan personal planning dan rekrutmen. Bagaimana kita melakukan perencanaan berapa banyak karyawan yang kita rencanakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan berapa banyak karyawan yang harus kita rekrut gitu ya. Misalnya, karyawan yang sudah ada di perusahaan ternyata ada 123 orang, tapi yang kita butuhkan ternyata 125 orang, berarti kita butuh perekrutan tambahan 2 orang. Atau misalnya kalau ternyata, karyawan yang kita punya adalah 123 orang, tapi ternyata yang kita butuhkan hanya 100 orang. Apakah 23 orang yang kita pecat begitu saja? Kan nggak mungkin ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bahas sekarang di sini ya. Oke. Nah, ini adalah definisi ya, definisi untuk rekrutmen dan proses seleksi ya. Proses seleksi. Jadi proses perekrutan itu kita mulai dari memutuskan posisi apa yang harus kita isi ya, yang harus kita isi, yang harus kita penuhi. Nah, dari mana taunya? Dari HR strategi yang kita lakukan di tatap muka ke berapa itu ya? Kedua ya? Keberapa sih? Kedua apa ketiga? Apa pertama ya? Pertama ya, HR strategi. Kedua. Ya, jadi pertemuan yang kedua kita bahas bagaimana kita mendesain HR strategi. Nah, dari HR strategi itu kita kelihatan nih biasanya bagian-bagian mana yang kita harus isi atau bagian-bagian mana yang kita harus penuhi karyawannya. Kemudian dari sini juga kita membuat pooling kandidat ya, jadi maksudnya kita harus nyetok, ada beberapa kandidat yang harus kita stok dan kita kumpulkan, dan itu membantu sekali buat pekerjaan HR. Kenapa? Karena kadang-kadang di momen-momen tertentu kita butuh orang dan itu mendadak. Nah, biasanya kalau kita sudah punya data, kita akan mudah menelpon mereka, menghubungi mereka, meminta mereka untuk datang. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari kerja saat ini, gimana ya, saya lagi nyari kerja tapi nggak ada lowongan, nggak apa-apa, masukin aja gitu, sebab kita nggak tahu perusahaan itu suatu saat nanti butuh karyawan atau tidak. Nah, biasanya kalau dia pas lagi butuh karyawan dan ternyata lowongan itu udah ada di tangan dia nggak akan buka iklan lagi. Sebab kenapa? Karena bikin iklan lowongan kan bayar ya, ada biaya, ada tambahan. Nah, jadi dia nggak akan buka iklan lowongan lagi gitu, tapi dia sebenarnya sudah buka lowongan gitu. Paham ya sampai di sini? That's why seorang HR practice itu butuh yang namanya candidate pool ya, di mana di dalamnya kita bisa punya data-data orang yang bisa kita rekrut di dalam ataupun dari eksternal perusahaan. Pak Agus, selamat makan malam. Oke. Ya. Berikutnya di proses berikutnya di sini kita bisa melengkapi aplikasi form ya, yang mana itu bisa memenuhi data-data kebutuhan karyawan kita. Nanti kita juga akan lihat bagaimana kita memilih proses seleksinya. Proses seleksi menggunakan proses seleksi seperti apa atau metode yang bagaimana, itu yang kita tetapkan nanti di minggu depan ya, chapter minggu depan. Kemudian kita di sini juga memutuskan bentuk offeringnya. Jadi tawaran kerja untuk karyawan yang sudah kita rekrut dan sudah diputuskan dia lolos. Nah, itu kan kita membuat offering ya. Jadi jangan sampai dia juga nggak jelas, misalnya dia gajinya berapa, kewajibannya apa, haknya apa. Nah, offering itulah yang kita desain. Ya. Oke, ini adalah step atau langkah-langkah proses perekrutan ya. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Oke, nah ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan saat melakukan perekrutan dan seleksi. Jadi dari yang pertamanya kita memiliki planning dan forecast, perencanaan dan
prediksi ya, prediksi ke depannya kira-kira berapa sih karyawan yang kita butuhkan. Kemudian di sini kita bisa memiliki pooling kandidat yang kita punya. Nah, ini nanti kita bisa cari. Oke, ada aplikan-aplikan yang sudah masuk dan itu memenuhi persyaratan kita. Kita bisa panggil dan kita bisa langsung seleksi saja dengan alat tes yang sudah kita tentukan. Kemudian nanti kita langsung melakukan proses interview atau wawancara secara final kepada si kandidat yang kita pilih. Kemudian nanti dia akan menjadi karyawan atau karyawan yang sudah kontrak ataupun sudah tetap gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kalau misalnya si perusahaan nggak punya candidate pool, gimana? Apa ruginya ya? Ruginya dia terus jadi harus beriklan ya, harus ada biaya yang dia keluarkan untuk beriklan. Tapi kalau dia sudah punya pooling candidate, maka dia nggak perlu lagi yang namanya beriklan karena dia udah ada data-datanya. Oke, nah ini keterkaitan antara HR strategi yang kita bahas 2 minggu lalu dengan bagaimana kita mendesain personal planning. Kalau dilihat dari sini, kemarin kan kita bahas ya, bagaimana sih employers itu maksudnya perusahaan itu membuat strategic plan-nya. Ya kan kemarin kita udah bahas ada yang diversity, ada integrity vertically, ada expand geographically, atau basis berdasarkan persaingan. Nah, kita lihat nih, sebenarnya bagaimana sih strategik perusahaan kita. Nah, dari situ kita bisa tetapkan nih semua fungsi-fungsi ini kan, dari employer functional plan, marketing sales plan, production, finance, dan HR-nya itu sendiri. Nah, HR-nya turunannya nanti kan ada personal planning, ya, ini berkaitan dengan training and development. Ya, loh, saya pikir yang kembar sudah berubah menjadi si Tiara Beatrix, soalnya ada gambar 2 cowok. Drakor. Saya pikir si Hasnal tadi udah berubah dengan kerudungan, terus saya shock. Segitu mesranya mereka berdua. Oke, jadi jadi ada yang apa namanya? Ada personal planning ya, di sini ada personal planning, terus ini saling berhubungan dengan training and development perencanaan ya. Jadi kita buat perencanaan pelatihan, perencanaan pengembangan karyawan itu berkaitan. Kemudian bagaimana berkaitan itu juga terhadap kompensasi. Kemudian hubungan serikat pekerja, kemudian safety plan ya, security and safety plan. Nah, yang personal planning turunannya ini nanti ada personal forecast, recruitment plan, kemudian employee selection plan. Nah, ini yang kita bahas di chapter yang ini ya. Jadi turunannya dari sini, dari personal planning gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya planning and ini sih ya definisinya aja ya, sebenarnya planning and forecasting ya, employment atau personal planning ini adalah sebuah proses di mana kita menetapkan posisi apa sih yang harus kita isi dan bagaimana kita mengisinya, bagaimana itu maksudnya metodenya, dengan metode seperti apa gitu ya. Kemudian succession planning itu maksudnya adalah bagaimana kita melakukan proses penetapan sebenarnya siapa sih yang menjadi key person atau key success person-nya ya dalam HR strategi kita. Nah, di situ kita bisa netapin orang yang menjadi kunci kesuksesan perusahaan ini adalah di posisi ini. Oke, maka orang-orang di posisi ini dan posisi ini kita bisa kategorikan. Maka orang-orang seperti apa yang kita rekrut gitu, bukan orang-orang yang sembarangan gitu. Nah, apa sih yang di forecast ya, untuk apa, what to forecast, tentunya untuk kebutuhan personal ya. Kemudian kita juga memforecast supply inside kandidat. Kenapa ada inside? Sebab gini, kan kemarin waktu saya bilang bahwa ketika kita melakukan job analysis, bisa jadi kita menemukan ada pekerjaan yang ada satu posisi yang diisi oleh seseorang yang ternyata orang itu jadi gabut sekali. Gabut tuh maksudnya dia jadi nggak banyak kerjaan di posisi itu. Nah, itu mungkin orang itu bisa kita rotasi gitu ya. Itu ada datanya gitu. Atau misalnya kita ngelihat ada orang yang justru kerjanya terlalu membludak, pekerjaannya terlalu banyak, sehingga kita bisa cari nih orang dari luar. Nah, dari sini, jadi kita bisa memforecast sebenarnya supply of outside candidates. Nah, ini yang kemarin kita bahas di analisa SWOT. Di analisa SWOT kan saya bagian eksternal itu ada apa namanya opportunity ya, ada opportunity dan ancaman. Nah, opportunity dan ancaman atau threat itu di situ kita bisa lihat sebenarnya berapa banyak sih kandidat yang ada di luar. Kandidat yang ada di luar itu maksudnya orang-orang yang
yang kira-kira capable nih yang bakal kita rekrut gitu ya. Orang-orang yang capable. Oke, misalnya saat ini nih kondisi pandemi COVID. Oh, kayaknya banyak orang pengangguran. Nah, mungkin kita bisa berpeluang untuk melakukan perekrutan, tapi merekrut seperti apa dan orang-orang seperti apa yang saat ini ada di luar gitu kan. Karena kan lagi COVID begini, misalnya dia fresh graduate, tentu berbeda dengan orang yang kemarin habis dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu kan ada apa ya namanya, beberapa pertimbangan atau penilaian-penilaian dari kita terhadap orang tersebut. Apakah misalnya ternyata orang itu mungkin tidak perform di perusahaannya. Berarti apakah kita langsung merekrut orang seperti itu? Kan kita bisa melihat dulu gitu, yang mana yang mau kita rekrut. Apakah dia ternyata bukan dikeluarkan gitu ya, tapi memang perusahaannya tutup, bangkrut. Jadi semuanya di PHK gitu ya. Berarti ya orang itu bukan berarti orang itu yang tidak perform, karena memang perusahaannya yang tidak perform gitu. Itu bisa jadi pertimbangan kita saat merekrut orang itu. Nah, ini forecasting personal needs ya. Ini kita bisa lihat bagaimana metodenya kita gunakan. Ada alat trend analysis, rasio analisis, dan scatter plot. Nah, yang trend analysis ini biasanya kita melihat masa lalu. Jadi kalau misalnya ini biasanya efektif untuk perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan orang-orang yang freelance ya, orang-orang freelance seperti misalnya acara event organizer atau konsultan, biasanya jasa konsultan. Nah, biasanya kan dia freelance gitu. Nah, dia bisa melihat nih trennya. Atau misalnya perusahaan travel agent, ini lagi musim umroh, ini lagi musim haji, ini lagi musim orang traveling atau liburan gitu. Tentu kita butuh banyak tour guide. Nah, jadi di momen atau di bulan-bulan itu kita melakukan perekrutan gitu. Nah, ini yang dibilang trend analysis, karena kita melihat trennya gitu ya. Nah, kemudian rasio ini kita lihat perbandingan ya. Seperti ini perbandingannya. Ini yang bisa kita terapkan kalau misalnya kita punya rumah sakit ya, kita bisa bandingkan berapa perawat yang kita butuhkan kalau kita punya kapasitas tempat tidur gitu misalnya. Kalau ukuran rumah sakitnya itu kan berdasarkan jumlah tempat tidur, misalnya kalau ada 200 tempat tidur, maka berapa nurse yang kita butuhkan. Kalau ada 400 tempat tidur, maka berapa nurse yang kita butuhkan. Nah, ini bisa menjadi rasio yang kita gunakan. Sama aja misalnya kayak kamu di sebuah universitas ya, di sebuah universitas biasanya misalnya, mahasiswanya yang tahun ini intake-nya turah-turah gitu ya, banyak banget gitu. Berarti kita butuh dosen dong, dosen tambahan. Nah, dosennya direkrut dengan cara apa? Bisa dengan cara yang dosen tidak tetap gitu. Jadi dosen terbang ya. Atau misalnya, saya butuh dosen tetap. Kalau dosen tetap berarti kita harus pastikan memang tren analisisnya selama 3 tahun yang lalu, 3 tahun berturut-turut itu mengalami terus kenaikan. Jadi karena ada kenaikan selama 3 tahun atau 5 tahun berturut-turut ya, maka kita rekrut aja karyawannya secara tetap gitu, bukan lagi kontrak atau freelance gitu ya. Nah, ini kalau yang traditional forecast ya, memang yang traditional forecast dia fokusnya pada project ya atau historical relationship, dan they don't consider the impact of strategic initiative. Jadi nggak ada pertimbangan bagaimana dampaknya kepada HR strategik atau corporate strategiknya. Ya, dia saat ini butuh ya dia rekrut gitu. Nah, ini yang kacau sebenarnya, dan itu harus kita perbaiki ya. Dan dia support compensation plans that reward manager for managing ever larger staff. Jadi memang dia ada kompensasi plan-nya, ada perencanaan kompensasi atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk reward ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa gunakan komputer. Bu, boleh interrupt nggak, Bu? Yes. Yang mengenai tadi Bu yang slide sebelumnya persis yes. Yang menarik orang hanya saat itu aja gitu Bu, tanpa memikirkan yang itu, tanpa memikirkan HR ke depannya gitu. Ya. Itu contohnya apa ya Bu? Ada banyak perusahaan-perusahaan yang ya biasanya sih perusahaan-perusahaan yang startup juga kadang ada yang begitu ya, dia tidak menerapkan HR planning gitu. Dia nggak punya HR planning, bahkan dia nggak kepikir ada HR strategik gitu. Jadi ya, oke, sekarang saya butuh
saya rekrut deh sekarang, jadi nggak ada persiapan. Harusnya kan dia punya persiapan ya, bahwa tahun depan saya akan butuh berapa orang gitu, karena penjualan saya meningkat tahun depan. Misalnya gini, kalau kita tahu kita saat ini ngegenjot nih untuk penjualan produk kita, diharapkan penjualan produk kita di apa ya, di 6 bulan ke depan itu kayaknya ada lonjakan penjualan sebanyak 3.000 unit gitu. Nah, kalau ada 3.000 unit yang kita harapkan atau kita targetkan, berarti kan ada sales yang kita tambah. Nah, kalau salesnya kita tambah, nah kemudian ada orang kan yang melakukan produksi di dalam gitu. Nah, banyaknya UKM-UKM atau perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau baru menjamur sekarang ini, mereka nggak siap untuk itu. Jadi mereka nggak punya planning. Jadi mereka pasang iklan gembar-gembor gitu ya, ternyata keteteran begitu ada permintaan dari customer-nya. Nah, itu yang mereka nggak forecast gitu. Mereka nggak siap. Jadi nggak ada perencanaan ke sana. Jadi mereka abai bahwa, oh ternyata itu saya harusnya nyetok dulu, si karyawannya disiapkan dulu bahwa kita ngejar sampai ke sana ya. Artinya kamu harus siap nanti kita kerja 24 jam atau kita kerja lebih dari 8 jam sehari. Nah, berarti harus disiapkan kompensasi untuk itu gitu. Nah, terutama jasa. Kalau jasa itu kan nggak bisa dihindari. Kayak gini aja nih misalnya, sebuah universitas, katakanlah ya, Universitas A misalnya. Oke, mencapai target nih, targetnya sampai, dalam tahun ini mencapai 20.000 mahasiswa baru gitu. Tapi dosennya misalnya cuma 21 orang, jadi dia nggak siapin. Atau misalnya, nggak usah katakanlah dosennya, staffnya deh, staff bagian akademiknya nggak mereka siapkan. Artinya pelayanan kepada mahasiswa kan jadi berantakan, kacau. Kita nanya ke orang yang itu lagi, semuanya nanya ke dia lagi. Nah, itu yang kacau gitu. Berarti kita harusnya menyiapkan kan, oh ya oke, kita bisa lihat nih, misalnya 3 tahun belakangan, 3 tahun terakhir, itu secara berturut-turut kita ada kenaikan, ada peningkatan penjualan. Berarti kemudian hari kita akan nambah lagi nih penjualan. Nah, artinya kita harus siapkan resource kita, human resource kita kan, manusianya yang memang mendukung proses produksi pelayanan produk atau jasa untuk customer gitu. Nah, itu yang sering kejadian untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknik-teknik yang tradisional. Mereka nggak fokus pada prediksi ke depan gitu ya, seperti itu. Gitu Pak Agus, kira-kira Pak Agus. Okay. Ya, oke. Nah, Makanya, beberapa ya. Bu, yang slide yang grafik itu ada hitungannya nggak sih, Bu? Grafik yang ini, tergantung. Nah, ini kan sebuah contoh aja ya. Soalnya saya agak bingung nih, ketika 900 bed tapi Oke, ini sebenarnya tergantung perusahaan bagaimana menghitungnya. Jadi ada rasio-rasio yang standar, seperti misalnya ada rumah sakit yang menggunakan standar akreditasi. Jadi rumah sakit juga kan ada standar akreditasi ya, bukan cuma universitas. Nah, misalnya ada standar akreditasi yang dicapai oleh rumah sakit, akreditasinya udah internasional. Maka kalau akreditasi internasional dia harus memenuhi persyaratan rasio perbandingan antara kapasitas berapa bed dan berapa nurse yang atau perawat atau tim medis yang mereka siapkan. Nah, itu jadi ada hitungan. Jadi ini bukan saya yang ngitung sebenarnya. Ya, jadi emang ada hitungannya. Sama aja kayak misalnya kampus gitu ya. Kampus itu satu dosen itu rasionya 1:40 gitu. Artinya satu kelas itu maksimal 40. Kalau sampai 60, maka itu jadi nggak efektif gitu. Bener ngajar, jangan berisik. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Ya, oke. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat membuat planning terhadap seseorang. Jadi pengembangan development potensial future untuk ini manajemen replacement chart showing development needs of potential future division vice president. Jadi untuk divisi vice president kita bisa cari nih sebenarnya mana yang paling bagus ya. Di sini ada gambar-gambarnya ya. Ada simbol-simbol present performance ya, saat ini performanya kalau misalnya dia biru segitiga outstanding, ungu itu satisfactory, dan yang hijau adalah masih dibutuhkan pengembangan lebih lanjut. Nah, bagaimana potensial ke depannya? Potensial ke depannya kalau kotak biru artinya oke, dia siap nih untuk ditempatkan saat ini juga. Kalau yang ungu itu misalnya needs further training, jadi ada tambahan training deh dikasih gitu. Kalau yang
hijau, kotak ini artinya masih dipertanyakan atau dipertimbangkan. Ini salah satu contoh aja yang bisa kita pakai. Tapi kalau yang sekarang tentu sudah lebih digital ya, HR digital, jadi udah nggak begini lagi gitu. Tapi ini bisa kita terapkan sebenarnya di Excel, ya, di program-program Excel. Itu mempermudah kita. Jadi kan kelihatan ya si Jones D, ini kelihatan ini sudah siap ini, ya. Ini harusnya bukan non-recommended, ini recommended, bukan non ya. Sorry, ini salah nih, harusnya recommended ya. Ini harusnya direkomendasikan. Nah, sementara yang ungu, ini required development-nya itu job rotation atau executive development dulu, ada course dulu, ya, ada training dulu. Nah, yang ini tidak direkomendasikan gitu. Jadi ini data yang bisa dipegang oleh perusahaan. Nah, jadi kalau di perusahaan yang sudah cukup besar seperti BCA, Bank Mandiri, apalagi Telkom gitu ya, mereka sudah punya personal planning seperti ini dan bentuknya sudah digitalized. Jadi misalnya si HR saya itu atau talent manajemennya itu, saya bisa melihat potensinya Pak Agus dan Mas Anang dan Mas Fauzi bertiga gitu, dan saya bisa membandingkan ketika saya butuh seorang misalnya business development, siapa nih yang cocok gitu. Nah, nanti dari track record-nya mereka itu kelihatan, begitu saya buka tiga-tiganya ini kelihatan, misalnya, oh ternyata Pak Anang ini cocoknya di business development, Pak Agus misalnya, Pak Anang ini cocoknya di finance gitu ya, Fauzi ini cocoknya misalnya di operation. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, tapi nanti ada kekuatan-kekuatan mereka yang saling bersaing gitu. Misalnya si Pak Anang dengan Pak Agus ini bersaing nih, dua-duanya bisa di marketing sebenarnya gitu, tapi si Anang lebih cocok di finance. Nanti ada semacam rekomendasi secara sistem, ya, sistem itu memberitahu kepada saya, si HR atau si penggunanya, usernya, jadi, oh oke, si sistemnya menyarankan si Anang ini cocoknya lebih ke finance. Kenapa begitu? Karena sistemnya membaca track record-nya Anang. Nah, semua track record itu datanya dari mana? Tentunya dari si employee. Employee itu harus ngisi, harus memberikan update ya, harus rajin mengupdate tentang dirinya. Misalnya, Anang habis mengikuti pelatihan tentang finance, Anang habis mengikuti sertifikasi tentang budgeting, Anang habis mengikuti sertifikasi tentang auditing gitu. Nah, itu diisi semua, diupdate. Jadi si HR-nya bisa langsung dapat big capture-nya. Oh, oke, posisinya Anang itu ternyata lebih ke finance. Sementara Agus, karena dia sering latihan, terus dia performance di penjualan juga bagus, mungkin ini lebih cocok ke business development gitu. Jadi itu ada rekomendasi yang diberikan oleh sistem kepada si HR atau kepada usernya. Nah, itu dikelola. Jadi ada sistem yang dibangun seperti itu. Itu memudahkan sekali untuk pekerja HR. Makanya sekarang ada HR digitalized kan, ada HR digital, itu maksudnya seperti itu. Makanya ada data science ya, atau data analitik. Di situ kita menganalisakan data-data yang tadinya crowded, berantakan, nah si sistem itu membantu kita membaca data. Oke, nah ini yang tadi Bu, sorry Bu. Ya. Berhubungan dengan budget dong berarti Bu, antar misalkan nih sebuah HR manajemen yang bagus kan dia harus berarti mentraining karyawannya. Sedangkan training-training tertentu kan juga cukup mahal gitu. Nah, bagaimana mengimbangi antara budget itu dengan kebutuhan perusahaannya dan bagaimana dengan menguncinya gitu supaya orang ini habis dikasih training nggak kemana-mana itu. Itu juga berarti apakah ada, Bu? Ya, biasanya memang ada denda ya kalau orang itu keluar, atau biasanya ada ikatan misalnya setelah kamu mengikuti training ini kamu harus ada ikatan kerja kepada kami sekitar 6 bulan, setahun atau 2 tahun. Kalau kamu keluar sebelum masa ikatan kamu, maka kamu harus bayar biaya training yang sudah kita keluarkan. Ada sih sebenarnya seperti itu, boleh aja, itu nggak masalah gitu. Ya, misal, tapi itu misal. Tapi kalau misalnya, tapi kan HR juga harus punya anggaran untuk pengembangan talent, gitu ya. Jadi kalau misalnya di raker atau raker corporate, raker yang level corporate, kan biasanya setiap divisi atau setiap bagian itu mengajukan anggaran tuh, anggaran tahunan mereka. Nah, si HR jangan cuma ngajuin anggaran untuk melakukan periklanan lowongan kerja, atau misalnya anggaran anggaran liburan anak karyawan, family gathering dan sebagainya. Tapi coba didesain juga dong harusnya kan anggaran untuk pengembangan karyawan. Ya. Pengembangan itu ya termasuk memberikan pelatihan untuk karyawan. Jadi itu nggak apa-apa diberikan juga, gitu ya. Jadi nggak apa-apa dibuat aja anggarannya.
Seperti itu Pak Agus kira-kira. Nah, ini tadi forecasting supply of inside kandidat. Jadi kalau ada inside kandidat yang berasal dari dalam, ya seperti yang tadi saya jelaskan, ada kandidat yang mungkin memang bisa kita tempatkan di satu posisi yang kosong gitu ya. Bagaimana menginventorinya, menginventarisasikannya bisa secara manual ataupun computerized. Tadi yang saya katakan ya. Nah, kemudian ya, ini memang ada hal-hal yang privacy ya. Yang tadi saya bilang karena karyawan mengupgrade atau mengupdate data-data dia di sistem, jadi biasanya ada hal-hal yang privacy yang mungkin nggak perlu disampaikan oleh si karyawan, nah itu nggak apa-apa asal tidak melanggar hal-hal seperti ini gitu ya. Oke, nah ini hanya ini aja. Agak banyak nih slide-nya soalnya. Nah, forecasting outside candidate supply, bagaimana sih kita melakukan prediksi berapa jumlah atau berapa besar karyawan kandidat yang tersedia di luar? Kita bisa lihat beberapa faktor yang terjadi di eksternal perusahaan. Pertama, faktor ekonomik secara general. Kedua, kemudian kita bisa melihat unemployment rate ya, rasio orang yang pengangguran itu berapa sih gitu, berapa banyak. Nah, ini bisa kita lihat nih, oh dari situ maka kita bisa tahu berapa peluang kita mendapatkan kandidat. Biasanya kalau ekonomi lagi resesi gitu ya, ekonomi lagi krisis, itu pasti banyak pengangguran. Nah, biasanya kalau banyak pengangguran maka biaya atau upah mereka juga jadi murah gitu kan. Misalnya. Nah, itu mungkin bisa kita cari orang-orang seperti itu. Tapi belum tentu kita dengan upah yang murah itu juga bisa mendapatkan kandidat yang terbaik gitu ya. Nah, itu kan seleksinya juga jadi ketat gitu, jadi cukup ketat. Nah, kebalikannya, misalnya supply-nya juga terlalu tinggi atau bukan tinggi, maksudnya rendah gitu ya, supply-nya sangat sedikit sekali, maka biasanya juga kan rasionya berarti kecil tuh. Nah, berarti kan juga upahnya jadi tinggi buat orang itu gitu. Nah, itu pengaruh tuh nanti ke prediksi-prediksi seperti itu. Kayak gini aja nih kasus-kasus sekarang ini kan pandemik, udahlah pandemik ada Omnibus Law, sebelum Omnibus Law aja udah banyak yang dipecat, udah banyak yang di PHK, ditambah lagi ada Omnibus Law, terus ditambah lagi ada banyak lulusan yang akan keluar dari kampusnya, karena kan ini kan udah akhir tahun ajaran gitu kan, udah mau ajaran baru, berarti kan banyak yang fresh graduate tuh, nah berarti kan banyak yang lulusan, nah itu juga jadi nambah gemuk gitu loh, tambah gemuk data-data orang-orang yang ada di luar itu. Nah, bagaimana supaya efektif? Ya, kita lihat dong supply of workers-nya ada berapa, outsourcing ataukah kita mau lihat sedikit saja yang qualified. Nah, ini yang mempengaruhi faktor proses perekrutan ya. Apakah kita konsisten terhadap strategic goals perusahaan? Kalau kita nggak konsisten, biasanya juga nanti jadi nggak efektif dan akhirnya berantakan gitu ya. Kemudian metode yang kita pakai saat perekrutan ya, metodenya apa? Kemudian beberapa kebijakan-kebijakan HR ya, bagaimana pre-screening of candidate ya, pre-screening itu screening di awal. Nah, public image of the firm ini juga pengaruh kepada faktor efektif perekrutan. Biasanya kalau misalnya image perusahaannya juga nggak bagus, orang kan juga males ya mau melamar kerja ke sana gitu. Nah, itu makanya kalau customer itu biasanya kan melihat produk, oh produknya bagus, maka saya beli. Sama, kandidat karyawan juga ngeliat gitu, oh perusahaannya nggak bagus, saya nggak mau ngelamar ke sana. Itu sama, seperti itu. Makanya ada istilah employee value proposition yang mempengaruhi image perusahaan, menarik minat para pelamar kerja, gitu ya. Nah, itu. Nah, yang terakhir ini employment laws, ya, bagaimana undang-undang ketenagakerjaan di negara itu dan di internasional. Itu sama seperti yang sekarang nih, Omnibus Law. Sebenarnya kalau dibahas Omnibus Law panjang ya, pasti teman-teman yang ada di sini lebih jago nih bahasnya. Oke. Nah, advantage-nya apa sih? Ini adalah sebuah advantage. Bu, mau yes. ikut sedikit, Bu? Iya, silakan. Saya ini juga, Bu, kan tadi dilihat dari ekonomik segala macam ya. Kalau misalkan dari pihak kacamata HR nih, HR gitu ya, didahulukan rekrut baru atau job enlargement atau job enrichment? Gimana tuh, Bu? Untuk yang apanya? Didahulukan perekrutan untuk apa? Kalau dengan kondisi kayak gini gitu. Ya, kan kita kan kalau mau ngerekrut kan
banyak faktor-faktor yang harus kita lihat kan. Salah satunya faktor ekonomi segala macam. Tunggu sebentar, kondisi kayak gini tuh kondisi yang gimana? Maksudnya kondisi Ya kayak eksternal, pandemik eksternal pandemi, kondisi pandemik. ya Nah, pandemik sekarang itu. kalau misalnya kondisinya lagi pandemik, tapi pengaruh ke proses produksi, proses pelayanan pengaruhnya di aspek yang mana, ya kita, terus kita kan bisa lihat apakah karyawan yang untuk mengerjakan bagian itu tersedia di internal atau tidak. Kalau dia memang ada tersedia dan dia masih gabut, kita bisa enrichment dan enlargement, atau melakukan rotasi. Tapi kalau misalnya, nggak ada sama sekali, maka kita bisa rekrut. Jadi kayaknya nggak ada faktor pandemik yang maksudnya gini, konteks pertanyaan kamu jangan cuma ngelihat faktor eksternalnya aja, tapi juga lihat faktor internalnya. Jadi kalau misalnya ini lagi pandemik gitu kan, lagi pandemik, tapi kita lagi nggak ada penambahan apa-apa tuh, seperti biasa-biasa aja, ya berarti ya nggak apa-apa. Proses produksi ya dengan orang yang ada pun nggak masalah, kita nggak harus melakukan perekrutan. Nah, apakah kita melakukan perekrutan, enlargement atau enrichment, itu kan balik lagi ke proses kita melakukan job analysis yang di chapter kemarin. Apakah kita sudah melakukan job analysis dengan tepat atau tidak? Kalau tepat, ya nanti kita ketemu tuh apakah kita harus melakukan enlargement, enrichment, atau kita memang harus melakukan perekrutan. Nah, proses perekrutan itulah baru kita melihat efeknya ada pengaruh dari kondisi ekonomi gitu. Jadi kalau kita melakukan perekrutan saat ini, nah itu mungkin saat ini bisa jadi tuh orang yang kita rekrut mungkin dengan upah yang rendah pun dia mungkin mau, karena kondisi pandemik di mana orang lagi banyak yang jadi pengangguran misalnya, atau misalnya harga yang cukup murah buat tenaga kerja yang sedang menganggur saat ini, ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu balik lagi ya ke kondisi di perusahaannya, apakah memang sudah terpenuhi atau belum. Nah, bisa tahu sudah terpenuhi atau belum, ya itu tadi kita harus analisa SWOT HR strategiknya, kita juga harus melakukan job analisisnya, baru kita tahu nih kita mau melakukan perekrutan atau tidak gitu. Gitu tadi siapa sih yang nanya ya? Saya nggak ngelihat orangnya deh. Itu kira-kira siapa tadi yang nanya? Saya lagi makan, jadi videonya saya matiin. Oh, pantesan. Oke, bisa dipahami nggak ya? Siapa sih namanya siapa? Ya, Pandu, Bu. Oh, Pandu. Bisa dipahami nggak kira-kira, Ndu? Ya. Jadi emang dari awalnya dulu sih dilihat ya. Ndu. Jadi yang eksternalnya ini ya pengaruhnya nanti waktu kita mau melakukan perekrutan itu. Gitu. Oke, thank you, Bu. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana sih rekrutmen itu bisa efektif kalau misalnya kita melakukan centralizing. Jadi, maksudnya kita terpusat. Jadi, kalau ada kantor-kantor cabang yang banyak seluruh Indonesia, atau bahkan di beberapa wilayah teritorial gitu ya, kemudian kita pusatkan aja deh perekrutannya gitu. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya ini ya, beberapa hal. Nah, ini akan memperkuat employment brand. Jadi, artinya adalah perusahaan itu akan semakin jelas brand-nya gitu. Kalau dia perekrutannya sendiri-sendiri atau terpisah-pisah, itu kan orang jadi sering bertanya-tanya, kamu pernah nggak sih dilakukan perekrutan gitu ya, atau dilakukan perekrutan tuh nggak di pusat gitu, misalnya di Medan, kemudian dilakukanlah perekrutannya di Medan atau di Jogja misalnya. Nah, terus nggak ada sistem yang baku, nggak ada SOP yang jelas, cuma ditelepon, diwawancari lewat telepon, terus tiba-tiba ya udah ya minggu depan kamu datang ya ke Medan. Loh, saya datang ke Medan tapi saya nggak jelas ini, saya seleksinya gini aja. Iya, terus udah nih, iya udah cukup kok, terus kamu datang, terus nggak ada pembahasan misalnya offering gajinya berapa, hak dan kewajibannya apa, nggak jelas semua, kan makin tidak memperkuat brand perusahaan gitu ya, atau jadi image yang tidak baik, sehingga si kandidat bisa jadi ragu, aduh kok kayaknya saya ragu yang ngelamar ke perusahaan ini perusahaan apa sih gitu, nggak jelas deh brandnya, karena dia terpisah gitu kan. Ada banyak kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang melakukan itu gitu ya, yang memberikan otoritas penuh kepada sales manager atau manajer wilayah di beberapa lokasi untuk melakukan perekrutan. Nah, itu efeknya jadi kayak gitu tuh biasanya.
gitu ya. Terus nanti biasanya jadi value-nya si perusahaan nggak nyampe ke si karyawan yang kita rekrut secara terpisah itu. Gitu, beda dengan kalau yang kita lakukan secara tersentralisasi. Biasanya kalau yang tersentralisasi kita jadi bisa lebih menekankan atau menegaskan value-value perusahaan ke si karyawan. Nah, kemudian kita juga bisa memfasilitasi pelamaran, proses pelamaran. Nah, kemudian kita bisa mengurangi duplikasi aktivitas-aktivitas yang mirip di antar cabang, ya. Jadi akhirnya juga cost-nya jadi rendah. Ya, kemudian kita bisa bikin satu tim HR yang expert ya untuk memprovide better measurement of HR performance. Jadi kan semuanya terstandar karena terpusat sehingga semua terstandar gitu. Kinerjanya jadi terstandar. Jadi nggak ada yang beda. Misalnya, oh karena dia direkrut di wilayah timur, Indonesia Timur, maka nggak apa-apa deh kinerjanya yang biasa-biasa aja dibanding yang barat. Nggak bisa. Dia harus punya standar kinerja, mau dia di barat, mau dia di timur, mau dia di tengah, pokoknya harus sama gitu ya. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, dengan begitu maka dia juga bisa sharing applicant pools. Jadi ada misalnya, oh di wilayah ini saya punya pools yang lebih banyak nih daripada wilayah ini, kamu pakai pools saya, pakai aja deh gitu. Nah, itu jadi mereka bisa sharing. Oke, nah ini bagaimana melakukan pengukuran efektivitas perekrutan ya. Kita bisa lihat sebenarnya apa yang mau kita ukur dan bagaimana mengukurnya. Itu kan ada rasionya. Kapan ya saya pernah nge-share ya, di kelas ini apa kelas yang mana ya? Saya pernah nge-share beberapa rasio turnover karyawan, nilai turnover, itu kelihatan tuh semua ada angka-angkanya, ada rumusnya yang bisa kita pakai. Dari situ kita bisa tahu apakah proses perekrutan yang kita gunakan kemarin itu efektif atau tidak. Misalnya kita bisa lihat berapa banyak biaya iklan yang kita keluarkan, berapa besar biaya untuk tes karya kandidat, terus berapa besar biaya untuk seleksinya. Misalnya kita kan kalau kita mau ngetes orang kan tentu kita beli alat tes ya. Misalnya kita beli soal-soalnya. Nah, soal yang kita beli itu kan kita bayar, ya kan? Nah, kita bayar terus sampai akhirnya jadi orang yang bekerja di kita dengan orang yang keluar akhirnya itu kan kita bisa hitung rasionya. Nah, dari situ kita bisa lihat nih ternyata lebih efektif. Oh, yang ini nggak efektif. Nah, itu kelihatan semua. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah yield pyramid. Jadi ini adalah papan piramid ya, piramid untuk proses perekrutan. Biasanya misalnya ini kita bisa pakai perbandingan gitu ya. Misalnya kita butuh 50 karyawan baru. Maka kalau kita butuh 50 karyawan, ini andai kata ini perusahaan besar misalnya seperti BCA mungkin ya, atau Mandiri atau Telkom. Nah, dia butuh 50 karyawan baru. Dari 50 karyawan yang baru, artinya dia butuh berapa aplikan yang masuk coba. Nah, ini dia bisa hitung mundur. Artinya kalau 50 karyawan yang baru untuk mau kerja di perusahaan saya, berarti harus ada 100 orang yang saya tawarkan offering letter. Ya kan, offering pekerjaan, offering job. Karena dari 100 yang saya tawarkan, biasanya nanti 50%-nya rontok gitu. Artinya dia nolak. Oh, ternyata pekerjaannya begini, tanggung jawabnya ini, dan kompensasi saya cuma segini, saya nggak jadi deh gitu. Nah, saya keluar aja. Atau bahkan dia jadi gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, dari 100 offer ini kita bisa dapetin dari angka yang mana? Dari kalau ada kandidat yang diinterview sebanyak 150 orang. Kenapa? Karena biasanya dari 150 orang, ini misalnya ya, ini perbandingan, ini contoh aja. Tapi kamu bisa pakai. Nah, ini kita bisa tahu angka-angka ini dari mana? Dari tren masa lalu. Di masa-masa yang sebelumnya kita biasanya kalau butuh 2 karyawan, biasanya itu kita yang nolak berapa gitu misalnya. Oh, kita butuh 2 karyawan, tapi biasanya yang nolak 8. Nah, berarti berapa banding berapa? Kan bukan 2:1 gitu kan. Ini kan 2:1 karena 50 yang dibutuhkan, 100 yang ditawarkan offering gitu kan. Kemudian kita tawarkan kandidat interviewnya 150. Dari 150 orang yang di interview, ternyata yang lolos hanya 100 gitu. Kemudian yang dari 150 yang kita interview ini juga ternyata ini adalah hasil dari kita mengundang sebanyak 200 orang untuk diinterview. Dari 200 orang yang diinterview ternyata yang datang hanya 150 gitu loh. Kebayang ya? Kemudian
dari 200 orang kandidat yang kita undang ini kita dapat dari berapa pool lamaran kerja sih? Oh, ternyata kita dapat aplikan sebanyak 1.200 gitu. Nah, jadi artinya kalau kita mau dapetin 1.200 leads ya, ini leads ya, saya nyebutnya leads. Jadi maksudnya leads itu data-data yang masuk ke perusahaan, berarti kita harus beriklan seberapa luas supaya masuk lamaran kerja sebanyak 1.200 lamaran ke perusahaan kita. Nah, gitu loh. Artinya apakah kita pasang iklan di website, di TV juga, di koran juga, di majalah juga, atau kita cukup warm ya, word of mouth aja dari employee atau rekomendasi dari teman-teman aja. Nah, itu kita bisa lihat ya. Jadi sebenarnya kita ini bisa jadi apa ya, Mas? Maksudnya kita bisa ngukur, oke, saya butuh 2 orang yang direkrut, 2 orang yang jadi karyawan tetap, maka berarti ada berapa orang yang harus di-offer. Nah, berarti berapa orang yang harus diinterview, karena nanti ada yang rontok. Nah, berarti ada berapa orang yang harus diundang untuk datang interview, karena nanti ada orang yang nggak mau datang waktu diinterview. Nah, berarti ada berapa surat lamaran yang masuk, karena nanti dari sekian surat lamaran yang masuk, pasti ada sekian persen yang nggak lolos dan cuma sekian persen yang lolos, gitu ya. Jadi itu ngebantu kita untuk menghitung prediksinya. Nah, ini internal candidates ya. Internal candidates itu siapa sih? Yang itu tadi tuh, yang dibilang kita ada enlargement, enrichment, terus kita ada rotation, itu termasuk internal candidate ya. Jadi kalau kita menempatkan orang dari sini ke sini, itu termasuk internal kandidat kah? Iya, itu termasuk internal kandidat. Di situ kita jadi bisa menempatkan orang ketika kita berhasil melakukan analisa pekerjaan. Nah, advantage-nya ya, keuntungannya adalah kita sudah tahu nih kelemahan dan keunggulan dia. Jadi kita tahu, oh dia unggulnya di sini, kelemahan di sini, oke deh kita tempatkan di situ. Nah, biasanya lebih akurat untuk melihat skill dia, karena kita udah lihat langsung ya. Dan mereka lebih punya komitmen, karena dia sudah bekerja di kita sebelumnya gitu. Kemudian kita juga meningkatkan semangat kerja karyawan. Kenapa? Karena misalnya dia kita pindahkan dan sesuai dengan skillnya, dia tentu akan lebih senang gitu. Kalau dipindahkan sesuai dengan kompetensinya ya. Kalau dipindahkan karena alasan apa ya, misalnya sakit hati ya beda lagi, beda kasus gitu ya. Kemudian kita juga tentunya ada biaya trainingnya jadi lebih murah gitu, karena kita tahu skill dia apa. Nah, disadvantage-nya ya biasanya kita failed applicants become discontented ya. Jadi memang ada beberapa hal yang kita nggak mengetahui data-data sebelumnya gitu ya, karena aplikannya nggak masuk ke kita ya kan. Maksudnya misalnya data-data terbaru dia gitu. Nah, itu kita harus tanya lagi tuh ya. Kemudian time wasted interviewing inside candidate who will not be considered. Jadi kita ada makan waktu yang ternyata untuk orang-orang yang sebenarnya nggak minat untuk dipindahkan ke sana. Kita kan makan waktu kan, kita melakukan interview ke dia, ya makan waktu banget, buang-buang waktu. Emang dia nggak minat, ngapain diwawancara gitu. Tapi kita ngeliat nih skill dia ada. Kan kita coba tawarkan dulu, kita interview dulu, tapi dia nggak minat, ternyata kan buang-buang waktu gitu. Beda kalau kita dapetin dari luar. Kalau orang dari luar, dia kan udah minat dan dia ngelamar ke situ kan, dia ngelamar di posisi yang itu, sehingga itu nggak time consuming lagi gitu. Nah, kemudian inbreeding strainers tendency to maintain the status quo. Nah, ini biasanya ada status quo. Jadi status quo misalnya dari perpindahan di pekerjaan dia yang sebelumnya ke pekerjaan dia yang baru. Nah, nanti kan ada apa namanya ya, ada double job yang harus dia kerjakan. Sebelum dia pindah ke sana, dia harus beresin dulu yang di sini. Nah, itu nanti jadi kasus, jadi masalah lagi gitu, jadi masalah lagi. Nah, ini harus cepat di-handle gitu. Jadi sebelum dia dipindahkan ke sana, udah harus ada orang yang mengisi dia di sini, gitu kan, harusnya. Supaya nggak ada status quo itu. Nah, bagaimana menemukan internal candidates? Kita bisa job posting, kita bisa kasih pengumuman, atau kita bisa merekrut orang yang dulu pernah bekerja di kita gitu ya. Ya, atau satu-satunya cara ya kita bikin planning gitu. Kita bikin planning dan kita bisa tahu kandidat-kandidat yang berpotensi untuk di posisi itu. Nah, sekarang kita outside. Tadi inside, bagaimana kalau outside? Outside itu ya pertama kita bisa memasang iklan di internet, advertising, employee engage agency, atau kita pakai agent ya, agent untuk melakukan proses perekrutan, atau yang temporary ya. Kemudian ada outsourcing atau offshoring. Offshoring ini untuk yang ke luar negeri, atau kita bisa executive requirements, ini yang
biasa headhunter ya, dia nyari-nyari yang levelnya udah eksekutif gitu ya. Nah, ini juga on demand recruitment services. Jadi memang by demand, memang kebutuhannya saat itu saya ada, maka saya on demand saja. Atau dia cari ke college atau ke universitas, atau biasanya referral, word of mouth atau work interview seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan mencari kandidat dari luar. Bu, Ya. tanya. Nah, udah. Kalau untuk offshoring bagaimana budgetingnya, Bu? Apakah kita mengikuti standar negara tujuan atau seperti apa, Bu? Oke. Nah, biasanya kalau offshoring begini, offshoring itu kita ngikutin standar di perusahaan kita. Standar di perusahaan kita dan kemudian ditambah dengan penyesuaian dia dilokasikan, di lokasi di tempat kerjanya. Jadi misalnya ada tambahan nih. Jadi misalnya dia dari Amerika, ya dia akan ditempatkan di Indonesia. Gajinya tentu gaji Amerika dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Misalnya gini, oh di Indonesia jaringan internet susah, maka dia harus diberikan tambahan untuk biaya beli kuota atau apa gitu kan. Kalau di luar negeri atau di negara maju pastinya WiFi itu ada di mana-mana gitu kan. Di Indonesia memang sudah ada usaha-usaha Kementerian Kominfo untuk menyediakan jaringan internet publik ya. Tapi kan ada yang kadang-kadang nggak selalu stabil gitu ya, sehingga dibutuhkanlah dia tambahan kuota misalnya seperti itu. Atau ada tambahan lagi pemindahan dia dari satu wilayah ke wilayah itu, misalnya ada rumah yang harus dia sediakan. Nah, rumah itu kan juga rumahnya harus sesuai dengan rumah standarnya dia gitu kan. Nah, kemudian apalagi misalnya kendaraannya ya, apalagi fasilitas kesehatannya, apalagi fasilitas olahraga dia, fasilitas yang lain-lainnya. Sama seperti yang video Silicon Valley yang waktu saya putarkan. Nah, Silicon Valley itu makanya bisa menjadi menarik buat karyawan untuk kerja di Google, Amazon, Yahoo, Facebook gitu ya. Kesana semua itu karena apa? Karena memang dia memberikan semua fasilitas yang paling diinginkan dan dibutuhkan oleh karyawan yang kerja di sana. Karena apa? Karena memang kondisinya gersang seperti di Kerawang gitu. Supaya orang jadi betah, maka ditempatkanlah, diberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, itu kalau offshoring kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi gajinya tetap gaji standar perusahaan ditambah beberapa hal yang diadaptasi dengan kebutuhan dia di tempat kerjanya. Gitu. Tapi ini kebijakan, Bu ya, bukan rule, Bu ya? Ya, kebijakan dan juga ditambah dengan yang berkaitan dengan kebijakan di pemerintah setempat ya. Pemerintah setempat itu gitu. Oke, Bu. Pak Agus ya yang nanya. Siapa sih Pak Agus ya? Iya, iya, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke. Nah, ini ya kalau internet ini ya, tentu ya kalau internet advantage-nya apa sih ya, bisa lebih murah, lebih terjangkau, jangkauannya lebih luas dengan biaya segitu kita bisa nyebar informasinya lebih luas gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang diuntungkan kalau pakai internet. Oke. Nah, ini job rank ini udah lama sih sebenarnya, ini kan tahun 2006 ya, jadi nggak perlu dibahas lagi. Ya, ini juga nggak, ini iklannya ya. Advertising for outside candidate. Nah, media choice ya, yang kita pilih medianya, selection of the best medium depend on the position for which the firm is recruiting. Misalnya kita butuh newspaper, kita tempatkan newspaper. Ya, newspaper berarti kan lokal ya di wilayah setempat gitu. Nah, berarti specific labor markets, kita tahu nih markets-nya atau market pasarnya adalah di mana misalnya di perusahaannya mau di wilayah mana, Tasik gitu ya. Nah, kalau di wilayah Tasik, tenaga kerja yang tersedia di luar atau outside-nya itu ternyata sedikit gitu, lebih banyak di Bandung gitu ya. Nah, kalau sedikit maka gimana nih kita beriklannya di mana, kan misalnya di Tasik, kayaknya orang Tasik jarang deh buka website gitu. Berarti kita iklannya di koran aja gitu, atau di radio, orang lebih sering dengar di radio misalnya. Itu kita pilih media yang kita gunakan berdasarkan karakteristik lokasi setempat gitu ya. Kita pilih media mana yang paling cocok untuk bisa menggapai atau menjangkau si kandidat yang kita targetkan. Sama, jadi seperti kalau HR itu kan kliennya atau customer-nya itu adalah karyawan. Nah, kalau pemasaran kan customer-nya ya orang yang beli produk. Jadi sama sebenarnya bagaimana kita beriklan untuk produk kita ya seperti itu juga di HR. Ya, nah kalau internet pasti global. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih bahwa perusahaan kita mau jadi perusahaan yang global, maka kita pakai internet job site, kemudian kita gunakan pakai bahasa Inggris ya.
Jadi biar lebih employee performnya lebih kelihatan atau brand image perusahaannya juga kelihatan. Nah, effective ads ya, ads iklan yang efektif itu yang gimana sih? Iklan yang efektif itu adalah yang dia bisa membuat orang jadi pay attention ya. Attention itu melihat gitu, melihat kemudian setelah dia melihat dia interest gitu. Jadi jangan cuma lihat tapi dia nggak interest gitu. Dia lihat, kemudian dia interest. Kemudian setelah dia interest, dia minat, kemudian dibuat iklan itu harus yang membangkitkan hasrat untuk oke deh saya mau ngelamar kerja ke sana. Jadi dan harus ada action-nya. Iklan itu harus membuat orang jadi beraction atau bertindak untuk buru-buru melamar pekerjaan. Makanya ada singkatan AIDA, attention, interest, desire, and action. Call to action-nya ada biasanya dengan memberikan tambahan informasi batas lamaran kerja ini sampai tanggal 20 Oktober. Orang kan akan buru-buru tuh. Akhirnya orang buru-buru ngelamar kerja. Tapi kalau nggak dibatasi tanggal, maka biasanya orang jadi nggak buru-buru ngelamar kerja. Nah, itu yang hati-hati ya. Jadi kalau kita bikin iklan lowongan pekerjaan, pastikan iklan lowongan kita menarik untuk pelamar kerja. Pastikan bahwa iklan kita itu sangat menarik untuk kandidat. Kenapa? Kalau iklan kita nggak menarik untuk kandidat, gimana kita bisa dapetin kandidat yang best qualified gitu, ya? Tentunya akhirnya kandidat-kandidat yang biasa-biasa, yang ordinary people yang kita dapatkan. Makanya kita harus buat iklan itu semenarik mungkin dengan konsep AIDA ini. Attention, bisa membuat attention orang, bisa membuat interest dia, menarik, kemudian bisa membangkitkan hasrat dia untuk melamar, dan bisa membuat dia segera bertindak untuk melamar. Itu yang harus kita pastikan. Nah, dan biasakan bahwa kita harus meng-create positive impression, ya, daya tarik yang positif tentang firm kita, tentang perusahaan kita kepada kandidat. Kalau nggak, kandidat nggak akan berminat untuk melamar kerja gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak usah dibahas lagi karena ini contoh tahun 2006 sih, 2008 iklan-iklan lowongan kerjaan sekarang juga banyak yang lebih keren lagi. Nah, ini agensi yang bisa kita pakai ya, bisa pakai public ya, bisa pakai yang non-profit atau yang private agency bisa kita pilih. Oke, nah ini outside sources of candidates ya. Kenapa sih kita pakai yang private employment agency? Biasanya memang kita punya keterbatasan. Orang kita nggak cukup gitu ya, atau orang kita cuma sedikit yang bisa melakukan proses perekrutan gitu ya. Atau ada administrasi yang super detail yang kita nggak bisa melakukan itu. Misalnya kita harus pastikan ini tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketetapan tenaga kerja, tidak melanggar etika internasional gitu. Atau kita juga harus memastikan bahwa misalnya alat tes yang kita gunakan adalah alat tes yang valid ya, yang tidak diragukan. Nah, itu kan membeli alat tes aja kan pasti mahal. Apalagi kalau misalnya kita mau pakai alat tes psikolog ternama gitu ya. Nah, oke. Maka gimana nih? Apalagi kalau misalnya kita mau pakai yang offshoring, yang ekspatriat dari luar, pasti kan agak ribet. Makanya kita bisa pakai yang agency untuk melakukan perekrutan itu. Jadi nggak harus kita terpaku. Jadi kalau misalnya kamu punya perusahaan dan kamu nggak punya keahlian untuk melakukan perekrutan, kamu bisa pakai agensi sebenarnya gitu ya. Nah, ini problem-problem yang avoiding problem with employment agency. Jadi biasanya problem-problem yang biasanya berkaitan kalau kita pakai agensi. Biasanya memang jadinya kurang akurat, atau biasanya kurang akurat kenapa? Karena kita nggak lihat langsung orangnya. Kita nggak tahu orang itu seperti apa gitu ya. Oke, sebentar. Wifi kita ya? Ini apa? Kan si Ojan kan dia. Jadi goyang-goyangin lo, udah bagus sinyalnya. Nah, kembar ngomong. Oke, kita balik lagi. Ya, itu beberapa ininya ya, kelemahan-kelemahan kalau kita melakukan. Nah, ini yang temporary untuk menggunakan agensi juga bisa kita gunakan. Bentar. Oh yeah, okay. If I go here again. If I sikat gigi dari pagi kan?
Sorry ya, agak kedistrak. Malam deh kalau emak-emak. Dear mommy. Ya kan, Dear Mami. Oke, ini dengan temporary agency yang harus diperhatikan bahwa kita harus siapkan invoice untuk make sure the agency invoice fits your company needs ya. Kemudian timesheet-nya, waktu-waktu yang kita butuhkan itu kita harus share ke dia, karena kalau nggak kita pakein timeline kerjaan dia nanti bisa jadi meleset dari apa yang kita inginkan. Ya, recruitment and benefit for employee juga prosesnya dress code ya, spesifik equal employment opportunity EEO statement itu harus diperhatikan, dan job desk itu harus kita kasih ke dia. Jadi jangan sampai kita pakai agensi tapi kita nggak kasih job desk ke dia, gitu ya. Nanti dia bingung. Biasanya karena nggak punya job desk, jadi si agensi itu bingung. Gue harus merekrut orang yang seperti apa gitu. Jadi kita kasih job desk-nya, hasil dari job analysis kita kasih ke dia. Itu membantu dia untuk memilih kandidat yang tepat, ya. Nah, isu-isu yang berkaitan ketika kita melakukan outsourcing atau offshoring ya, yang teman-teman harus pahami juga bahwa kalau kita melakukan outsourcing itu Oke, nah balik lagi. Jadi isu-isu yang harus kita perhatikan saat kita mau merekrut orang yang dari luar ya, outsourcing atau offshoring, itu kita harus lihat political and military instability di negaranya. Kemudian cultural, budayanya ya. Kemudian ada mungkin beberapa privacy yang harus kita perhatikan secara customize ya. Kemudian kontrak-kontrak yang berkaitan dengan tenaga asing ya. Kemudian ada training-training yang spesial yang harus kita kasih untuk ekspatriat atau orang-orang yang outsource itu. Kemudian juga ada biaya untuk foreign workers dan resentment atau anxiety. Ya, ini biasanya serikat perburuhan di Amerika. Nah, ini isu-isu yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan perekrutan secara outsource atau offshoring. Nah, outsourcing boleh kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan core bisnis kita. Itu boleh ya, tapi kalau yang core bisnis jangan pakai outsourcing. Seperti itu. Jadi yang outsourcing itu misalnya gini, kalau perusahaannya adalah perusahaan restoran, jadi jangan kokinya di outsourcing-kan, gitu ya. Pesan saya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kokinya di outsourcing kan nanti resep-resep rahasianya jadi ketahuan gitu sama si karyawan outsourcing ya. Suatu saat kan karyawan outsourcing dia akan bekerja di perusahaan lain lagi gitu ya. Dia bisa ngebocorin resep-resep rahasia kita. Jadi jangan yang berkaitan dengan core production gitu ya, atau core bisnis kita. Ya. Nah, ini beberapa kandidat outsource yang bisa kita lakukan, misalnya executive recruitment atau headhunter tadi yang saya udah jelaskan. Nah, ini guidelines-nya untuk choosing a recruiter, make sure the firm is capable conduct through search. Ya, kemudian meet individual who will handle your assignment. Jadi kita harus pastikan siapa nih yang akan handle satu orang untuk ngurusin proses perseleksian atau proses perekrutan. Karena kalau nggak kita, makanya kan kalau di HR department tuh ada yang namanya unit recruitment gitu ya. Karena memang dia harus handle urusan itu, dari mulai dia pasang iklan, kemudian dia mengumpulkan data-data kandidat, ya, berapa banyak pelamar yang masuk, kemudian dia menyeleksi sistem dari proses administrasinya, berkas-berkasnya, itu kita harus seleksi, dan berapa banyak yang kira-kira bisa kita rekrut, kita telepon untuk di-interview. Jadi pastikan ada PIC-nya yang handle itu, nggak bisa satu HR mengerjakan semua, sebenarnya nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan perekrutan college atau kampus rekrutmen, ya, misalnya ini bisa kita datengin, kan sering ada job fair ya, di kampus-kampus sering ada kan job fair. Ya, kemudian ini referral itu referensi atau rekomendasi dari orang yang ada di internal. Misalnya kita lagi butuh posisi apa, dan kita kenal ada orang yang kandidatnya cocok nih di posisi itu, kita bisa mereferensikan itu ke perusahaan gitu, atau kita bisa nyari referensi dari orang di internal, gitu ya. Nah, ini best recruiting sources memang dari datanya ternyata memang lewat internet itu yang paling best practice-nya gitu ya. Ini best practice-nya ada di sini. Nah, employee referral itu ternyata juga praktis yang terbaik nomor 2 setelah internet gitu. Kenapa? Karena biasanya ini kita jadi tahu skill-nya
Jadi dengan skill yang udah kita kasih tahu ke dia bisa nyari orang yang lebih tepat. Kita nggak agak motong, agak memangkas sistem dengan adanya yang employee referral itu. Nah, ini improve productivity through HRIS ya, atau Human Resource Information System. Jadi ini terintegrasi semua ya, misalnya kita mengintegrasikan bagaimana manajemen sistem requisition, kemudian integrated recruiting solution, screening service, dan hire management ini bisa dijadiin satu. Ini masuk dalam HR digital sih sebenarnya, dan ini bisa dijadikan satu. Nah, ini nanti ngebantu si HR untuk memetakan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, berapa banyak karyawan yang bisa kita rekrut, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang isu-isu atau berkaitan faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol gitu oleh HR. Jadi misalnya kita terpaksa merekrut seseorang, tapi ternyata kita tahu dia adalah single parent, maka kita tentunya harus memberikan beberapa kebijakan spesial gitu, atau kita harus punya kebijakan yang berkaitan dengan itu. Terus ada juga misalnya kita merekrut ternyata orang ini adalah punya disable-nya. Nah, punya disable-nya, tapi dia masih bisa bekerja nggak? Oke, masih bisa. Nah, misalnya kita memberikan pelatihan apa atau alat bantu apa sehingga dia mudah untuk bekerja. Nah, kemudian welfare to work, ini kesejahteraan dia dalam bekerja, ini juga kita harus pantau ya, apakah dia memiliki kesejahteraan yang baik gitu ya atau tidak. Nah, kemudian ini ada kaum-kaum minoritas seperti biasanya wanita-wanita ya, ada pekerjaan atau ada perusahaan yang maunya dia merekrut laki-laki saja gitu. Biasanya misalnya pekerjaan apa sih, driver ya, kayak supir Transjakarta misalnya, sekarang udah ada nih banyak nih wanita kan. Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan gitu kan. Misalnya di cuti hamil, misalnya ada cuti haid dan sebagainya, itu kan tentu jadi pertimbangan. Berarti nanti harus ada orang yang bisa gantiin dia dong. Nah, itu kan jadi pertimbangan kan. Atau ketika kita mempekerjakan orang yang sudah tua gitu misalnya. Sebentar. Saya izin sebentar. Ya, oke. Balik lagi. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan applicant forms yang baik ya. Bisa kita pakai yang dari berpengalaman gitu ya, atau kita bisa gunakan dari yang misalnya sudah ada ya, atau ini semua aplikan-aplikan ini bisa kita manfaatkan. Sebenarnya informasi aplikan itu bisa kita manfaatkan untuk apa aja gitu ya. Misalnya kita dari informasi yang kan biasanya kan kalau aplikan itu dia ngisi form misalnya ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pendidikan dia apa, umur dia, terus tinggal di mana, sama siapa, terus berapa tanggungan keluarga, pendidikannya apa, background-nya atau gaji dia sebelumnya berapa. Dari situ sebenarnya kegunaannya untuk apa aja sih? Ya bisa untuk misalnya pengembangan dia, pendidikan dia, pelatihan yang kita berikan untuk dia, atau kita bisa lihat growth-nya dia, perkembangan perkembangan karir dia kita bisa kelihatan. Atau juga kita bisa ngeliat stabilitas employment itu maksudnya stabilitas perekonomian dia di keluarganya dan job security-nya di masa yang mendatangnya gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat nih likelihood-nya untuk kesuksesan dia tuh di bidang yang mana, ternyata di bidang marketing, apakah HR dan sebagainya. Ini informasi ini sangat berguna sekali untuk HR sebenarnya. Nah, ini form yang bisa kita pakai untuk aplikan. Jadi kalau kita punya pelamar kerja, ini bisa kita pakai, dia suruh ngisi form ini, jadi dari data ini nanti lengkap semua. Ini kan ada data-data yang berkaitan misalnya dengan merit, ya, status meritnya dia, employment history-nya dia, personal declaration, ya, semuanya nih lengkap ini. Ada di buku Dassler kok kalau kamu mau lihat. Oke, nah terakhir ini adalah application form and the law. Jadi di sini nih isi-isinya, ya, isi-isi form aplikasi yang kita bisa buat, isinya ini mengandung ini. Jadi kalau kita mau buat form aplikasi, misalnya kan
kan suka ada lowongan pekerjaan di internet, terus si orang itu ngisi ya, jadi tersistem. Biasanya kalau perusahaan udah perusahaan besar gitu ya, itu dia si aplikan itu nggak bisa ngirim surat lamaran secara personal. Biasanya dia ngisi ada career vacancy gitu ya, ada lowongan karir. Nah, dia isi di website itu, dia isi ada formnya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ya ini pertanyaan yang bisa kita buat berkaitan dengan achievement education dia, ya achievement untuk pendidikannya, kemudian ada recordnya, notification in case of emergency yang bisa kita hubungi, kemudian dia masuk dalam keanggotaan organisasi apa, physical handicaps kita juga data, marital statusnya, housing arrangement-nya, ini kita bisa minta untuk dia semua. Oke, jadi key terms-nya untuk tatap muka kali ini kita yang penting adalah employment and personal planning. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang trend analysis, rasio analysis, dan scatter plot. Kemudian di sini kita juga belajar tentang bagaimana kita melakukan proses forecasting untuk karyawan yang mau kita rekrut. Ya, sampai ke hal-hal apa saja yang harus kita siapkan saat proses perekrutan itu. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan kah? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Sudah kebayang ya? Jadi ya, itu tadi yang kalau ya saya. Kalau kemarin kita udah belajar. Ya, Pandu ya. Siapa sih Pandu ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ibu, kenapa, Bu? Hasnal. Pandu atau Hasnal sih? Saya juga, Bu. Mau, Bu. Bu. Saya, Bu. Hasnal, Bu. Ya, oke, silakan. Hasnal, Siswandi. Ya, silakan. Saya Bu Ponti. Yang mau nanya Abdul sih, Bu. Oh ya, Abdul. Oke, silakan, Bu. Mengenai yang offshoring atau outsourcing tadi itu, Bu. Itu biasanya kalau untuk hak IT itu kan nggak ada ya, Bu ya? Itu kan nggak ada. Hah? Kedengeran nggak sih? Suaranya mantul. Telepon. Teleponnya gimana ya? Nggak ada. Aku Jimol. Ini, Bu. Untuk yang offshoring atau outsourcing. Itu kalau untuk ketentuan cuti itu kan biasanya di outsourcing itu kan nggak ada cuti haid atau cuti apa gitu ya. Cumannya ada cuti hamil. Tapi kalau biasa keseringan tuh cuti hamil itu langsung di-cut gitu ya, Bu ya? Apanya yang di-cut? Karyawannya kalau yang outsourcing gitu. Nah, biasanya gini. Yang lainnya, nih partisipan ini. Memang harusnya sih nggak boleh di-cut ya, namanya outsourcing kan dia terikat kontrak. Nah, biasanya waktu terikat kontrak itu disebutkan kalau misalnya selama kamu dikontrak, kamu tidak boleh hamil, maka ya dia nggak boleh hamil. Kalau dia hamil, maka dia harus dipecat. Tapi kalau misalnya tidak ada persyaratan itu dan tiba-tiba dia dipecat, nah itu kita bisa sue ke perusahaan. Kenapa saya dipecat karena saya hamil? Kita bisa tanya gitu. Nah, tapi misalnya gini, kalau biasanya kan kita dikasih hak cuti melahirkan itu kalau minimal sudah 1 tahun bekerja, ya. Nah, sementara yang di kontraknya itu 1 tahun. Artinya kan kita nggak mungkin dong kita hamil kan, ya kan, selama 1 tahun itu gitu kan. Nah, misalnya lagi atau kita cuma dikontrak 6 bulan, tapi kita bisa dapetin cuti hamil kalau kita sudah 1 tahun bekerja, ya berarti kita jangan hamil dong di masa 6 bulan itu gitu. Kalau kita sampai hamil di masa 6 bulan itu ya wajar loh dia dipecat gitu sih. Sebenarnya begitu, bukan berarti jadi perusahaannya juga jadi maksudnya sadis ya, enggak juga, karena memang dari awalnya dikatakan berapa lama saya dikontrak dan apakah selama saya dikontrak bolehkah saya hamil, sebab kan namanya hamil terus melahirkan berarti kan kita butuh cuti 3 bulan. Nah, kalau dikontraknya cuma 6 bulan terus kita udah hamil di bulan ke-4 berarti kita bulan 5-6 ya kita nggak ini dong, nggak kita kecuali kalau misalnya hamil kontrak 6 bulan gitu ya, ternyata sampai kontrak berakhir kita kehamilan kita pun belum waktunya kita melahirkan, ya nggak apa-apa kan, berarti nggak masalah gitu kan. Ya harusnya jangan dipecat gitu, kecuali dia juga memang udah menjelang waktu melahirkan, maka dia harus diberikan cuti melahirkan kan gitu. Cuti melahirkan kan 3 bulan. 3 bulan itu kan ada yang dibagi 2 kan, 1,5 sebelum lahir dan 1,5 sesudah lahir. Ada juga yang bebas. Bebas kamu mau ngambilnya sejak kapan sampai 3 bulan setelah lahiran juga boleh. Ada juga perusahaan yang seperti itu soalnya. Nah, kalau dia bebas sampai segitu kan berarti dia sama sampai bulan ke-6 dia kerja, dia bisa aja hamil, nggak masalah, karena memang dia melahirkannya di bulan ke-9 kan,
bulan ke-6 kan dia belum melahirkan, kecuali dia harus prematur, lahir prematur, yaitu beda kasus gitu. Gitu. Kira-kira ya silakan. Berikutnya Siswandi atau Pandu tadi? Sama cewek satu ya, tadi ada yang mau tanya. Ya silakan. Ibu tadi. Gimana Bang? Dulu Bang, apa gimana? Dulu tadi Wandi. Oh ya. Lanjut aja, Wan. Oh ya, jadi kalau saya gini Bu, kan tadi ada proses rekrutmen sama budgeting ya. Nah, itu kan ada hal-hal yang harus cek, bener nggak sih? Halo? Dengar Wan. Oh ya, jadi kan Putus saya. jadi ada hal-hal yang dipertimbangkan kayak misalnya kepastian hukum terkait bayaran mungkin gitu loh yang sudah diatur sama undang-undang. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke sini Bu. Nah, kadang kan kita mungkin di HR ya atau di perusahaan kan kadang kalau misalnya upahnya lebih murah, kenapa enggak gitu loh misalnya. Enggak ya kan, itu kan sudah diatur undang-undang. Nah, tapi ada beberapa kasus misalnya UMKM yang membayar karyawannya tidak sesuai dengan hukum yang diatur di dalam negeri, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003. Nah, itu sih sebenarnya kalau kita melihat dari sisi HR, kalau kita lihat dari sisi HR, apakah itu suatu bentuk kesalahan menyalahi hukum atau memang hal itu merupakan satu strategi daripada kita misalnya nggak beroperasi. Sebentar Siswandi, maaf. Saya kurang jelas karena ada suara mic yang belum di-mute. Coba yang lain bisa di-mute dulu gak ya? Supaya saya bisa fokus karena suara Siswandi sangat pelan. Jadi saya agak sulit mendengarnya. Yang lain bisa di-mute dulu gak? Oke ya, silakan. Cek. Gimana Bu? Aman? Apa memang kamu di tempat yang rame ya, Siswandi? Kamu di tempat yang rame ya? Rame ya? Iya. Iya, banyak suara masuk soalnya saya bingung deh tadi suara dari mana gitu. Ya udah coba saya ini. Atau mic-nya dideketin lagi mungkin? Oke. Iya. Oke, silakan. Cek. Gimana Bu? Coba dari C Wan. C. Aminor gak bagus. Saya lanjut tuh. Biasanya kan dalam konteks kalau perusahaan gede mungkin taat aturan ya dalam penggajian sesuai dengan Undang-Undang Nomor tahun 2003 gitu. Cuma akan berbeda sama UMKM. Kalau UMKM untuk tetap jalan, ada beberapa yang tetap butuh karyawan. Cuma nggak sanggup gitu Bu menggaji mereka dengan standar misalnya UMK atau UMP gitu. Apakah itu bentuk suatu kesalahan dari perusahaan apa gimana sih? Paling sih. Oh gitu. Jadi gini, itu balik lagi tadi ke kondisi internal dan eksternal. Kalau misalnya memang perusahaannya adalah perusahaan startup baru berdiri dan itu perusahaan home industry atau perusahaan UMKM, kan memang dengan usia bisnis yang masih kecil, biasanya profitnya juga kecil. Kalau profitnya masih kecil kan artinya dia menggajinya juga dengan kemampuan dia. Nah, kalau memang itu di bawah standar UMK atau UMP, ya itu akan melanggar. Tapi diusahakan untuk tidak melanggar itu kan. Dia tetap harus memberikan sesuai standar UMP atau UMK. Tapi kalau misalnya ternyata si karyawannya bersedia dibayar segitu, ya nggak masalah gitu. Jadi artinya ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau terjadi ketidaksepakatan, misalnya yang satu nggak mau tanda tangan, tapi kamu akan digaji sekian, ya itu kan berarti tidak sepakat. Tapi kalau dia udah tanda tangan dengan offering letternya, berarti kan dia udah sepakat, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nggak masalah kalau kamu misalnya punya usaha yang baru kecil-kecilan, terus kamu misalnya ngegajinya nggak sanggup nih langsung sesuai UMK atau UMP di lokasi setempat, ya berarti artinya kamu mungkin perlu melakukan perekrutan untuk orang-orang yang qualified-nya mungkin lebih kecil atau diturunkan ekspektasi kualifikasi karyawan yang mau kamu rekrut tadinya misalnya harusnya S1, mungkin ya bisa SMA atau SMK yang kamu harus kasih tambahan pelatihan gitu. Jadi nggak apa-apa nih saya rekrut yang SMA, SMK, tapi saya kasih pelatihan sehingga dia jadi nilainya sama dengan yang S1 misalnya gitu. Nah dengan begitu jadi kan bisa dibayar murah gitu. Jadi nggak masalah sih kalau emang masih belum mampu dengan kondisi keuangan perusahaan dan selama si karyawannya bersedia dibayar segitu. Gitu ya Siswandi ya. Sukses ya buat usahanya ya Siswandi. Amin Bu. Ya, Amin.
Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Tadi cewek siapa yang mau nanya ya? Si Hasna sama si Abdul ya, dia nyoba-nyoba virtual background dari tadi Shopee, terus dia ganti muka dia ganti siapa. Kayak anak saya kalau lagi pakai Zoom meeting di sekolahan, dia gonta-ganti ini, nanti dia, ya silakan. Tadi ada cewek yang mau nanya ya? Saya, Bu. Siapa sih? Nggak kelihatan. Fonti, Bu. Oh, Fonti. Silakan, Fonti. Bu, jadi kalau misalnya di divisi HR sendiri itu kan biasanya suka menganalisis beban kerja karyawan atau beban kerja unit, Bu. Nah, biasanya itu kan bukan kita, maksudnya biasanya HR itu kan menganalisis beban kerja itu berdasarkan perorangan sendiri untuk menghitung nih kebutuhan per unitnya itu terpenuhi atau enggak, apakah kelebihan dari kerjanya mereka, apakah kelebihan atau kekurangan. Nah, yang mau saya tanyakan itu, biasanya kalau misalnya kita kekurangan itu kan ada kemungkinan dua, Bu. Diberikan pelatihan ke staf yang ada atau kita rekrutmen baru. Nah, itu menurut Ibu lebih efektif mana, Bu? Kita memberikan pelatihan ke karyawan yang sudah ada, yang memang sudah kita kenal dengan nanti gajinya kita naikin, atau kita merekrut orang baru, Bu? Tergantung dengan besar tidaknya beban yang akan diberikan. Kalau selama beban itu masih bisa dihandle dengan satu orang secara bersama-sama, kasih aja pelatihan dan tambahkan tunjangannya, itu lebih efektif dari sisi keuangan perusahaan. Sebab kalau kita nambah perekrutan, artinya kita nambah beban satu orang pekerja baru, itu nambahnya banyak ya, komponen yang ditambah tuh banyak. Komponen yang ditambah kan bukan cuma gaji, bukan cuma tunjangan jabatan, tapi juga tunjangan kesehatan, iuran BPJS dia kita bayarin, iuran premi asuransi kesehatan dia kita bayarin, iuran jaminan hari tua dia kita bayarin, dan sebagainya. Itu semua kan harus dikeluarkan. Terus pajak PPh dia juga kita harus bayarin gitu. Nah, itu semua nambah. Belum lagi kita harus nambah ruangan atau meja kerja untuk dia, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya komputer, meja, kursi, dan sebagainya, itu kita kan tambah. Nah, artinya kan jadi nambah biaya yang kita keluarkan. Tapi kalau selama itu masih bisa dikerjakan oleh satu orang, dan lotnya dikatakan sekitar 10% dari tambahan pekerjaan dia sebelumnya, itu nggak masalah, kasih aja tambahin ke orang itu dan tambahin tunjangannya. Tapi harus tambahin tunjangan ya, jangan nambahin pekerjaan, nggak tambahin tunjangan, kasihan gitu ya. Mending tambah aja, rekrut aja orang baru, pasti orang itu juga males kan ditambahin kerjaan kalau nggak tambahin tunjangan. Kayak gitu sih, Fonti. Sama satu lagi, Bu, pertanyaannya. Semisal, Bu, dalam satu unit itu kita sudah menghitung nih, divisi HR itu sudah menghitung untuk klasifikasi dan kebutuhan tenaga kerjanya sudah terpenuhi, memang dibutuhkan 10 orang, tadinya 8 sudah direkrut 2 orang, menjadi pas 10 orang dengan kinerja mereka masing-masing, Bu. Tapi masih ada orang-orang yang lembur, itu kayak gimana tuh, Bu, perhitungannya? Orang-orang yang lembur ya, kalau misalnya selama lemburnya itu kan gini, lembur itu kan nggak selalu ada. Lembur itu kan biasanya by demand atau seasoning ya, di momen-momen tertentu aja. Jadi ya nggak apa-apa, kasih aja lembur aja, nggak usah kita harus nambah perekrutan. Tapi kalau memang ternyata lemburnya tiap hari, itu udah nggak normal. Iya, soalnya kan kebanyakan tuh lembur itu kan hanya untuk dibutuhkan aja tuh, Bu. Misalnya dari manajemen butuh data apa atau butuh bantuan apa, biasanya kita baru dikasih surat perintah untuk kita lembur, surat tugas untuk kita lembur. Tapi biasanya kebanyakan karyawan itu kan banyak yang hampir setiap hari lembur, Bu. Sedangkan sudah pas gitu kuotanya untuk staffnya itu sendiri sudah terpenuhi, terus job desk-nya juga sudah ada masing-masing, tapi masih ada lembur terus-menerus. Nah, itu tuh kayak gimana, Bu, untuk bagian HR-nya mengatasi hal tersebut? Mengatasinya adalah dia udah lakukan ini nggak, analisa beban kerja nggak, ABK? Iya, Bu. Udah? Udah dihitung? Berapa pekerjaan yang dilakukan per menitnya, per detiknya udah dihitung? Detail? Iya, biasanya kalau nggak salah tuh pakai metode yang WISN deh, Bu, yang workload indicator itu.
Iya, kan ada hitungan menitnya kan, ada hitungan dia setiap dia mengerjakan ini harusnya selesai dalam durasi 2 menit, pekerjaan ini 5 menit, 3 menit. Nah, kalau misalnya itu tidak diselesaikan dalam durasi itu kan berarti ada yang salah. Ada yang salah misalnya siapa nih, oh kualifikasi si orangnya, ternyata orangnya memang lelet kerjanya, berarti harusnya diapain orang ini gitu. Jadi jangan sampai terus-terusan dia jadi lelet dulu kerjanya, kan harusnya gitu kan. Iya nggak? Nah, kalau misalnya ternyata ya dia orang yang emang lelet banget, ya kasih teguran supaya jangan lelet banget sehingga jadi numpuk kerjaan, jadinya ada lembur gitu. Kan lembur itu sebenarnya bisa diatasi dengan kita apa ya namanya? Ada manajemen waktu. Mungkin bisa dikasih training manajemen waktu kali ya untuk si karyawan itu. Jadi bagaimana dia mengelola waktu kerja dia secara efektif dan nggak numpuk gitu. Kan ada orang yang kerjanya jadi numpuk. Atau bisa jadi mungkin dia kedapatan pekerjaan yang dilimpah-limpahkan terus dari orang lain. Ada orang lain yang suka lempar kerjaan ke dia. Nah, itu harus dipantau secara objektif sebenarnya oleh atasan langsung, bukan oleh HR-nya lagi. Atasan langsung harusnya bisa menilai ini ada kesalahan apa namanya? Kesalahan pembagian pekerjaan gitu. Biasanya ada yang begitu. Nah, itu bisa kita lihat itu sebenarnya. Gitu. Oke, baik, Bu. Jadi kalau memang masih lebih efektif untuk dikasih pekerjaan kepada satu orang, itu nggak apa-apa, kasih aja. Tapi kalau itu jadi dampaknya lembur setiap hari, ya lemburnya setiap hari, ya, dan ternyata itu jadi bikin dia capek. Karena kan gini, lembur itu memang ada sisi plus minusnya. Plusnya adalah si karyawan jadi seneng kan, karena dapat tambahan. Iya kan? Nah, kalau kita rekrut orang yang baru, si karyawan yang tadi akhirnya nggak lembur dan dia nggak punya tambahan, nggak dapat apa namanya side income gitu. Apakah dia mau seperti itu? Tapi ya minusnya si orang yang dilemburin ini tiap hari kan besoknya waktu dia berangkat kerja tentu dengan keletihan, dengan kelelahan. Ya, jadi akhirnya memberikan pelayanan atau pekerjaan apa ya semangat kerjanya juga jadi turun. Iya kan, semangat kerja jadi turun itu kan jadi stres. Orang kalau jadi stressful itu nanti dampaknya kan kemana-mana. Kalau 1 kali, 2 kali sebulan, oke mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau dalam setahun dia lembur, yang dalam setahun itu jumlah hari kerja tuh berapa ya? 22 kali 12 gitu kan. Nah, dalam setahun dia lembur itu sebanyak 22 kali 10, 220 hari dia lembur, ya itu udah nggak normal gitu. Itu harusnya udah ada merekrut orang baru. Bu, ini sebenarnya kasusnya kasus pribadi saya yang sekarang saya mau tanya. Saya rekam loh, ini saya rekam dan saya posting di YouTube, hati-hati. Oh, ya nggak, saya nggak sebut, Bu, saya nggak sebut. Oke, nggak sebut merek ya. Kalau misalnya saya dibebankan pekerjaan, dikarenakan ada staf yang dirotasi, Bu, ke tempat lain, dikarenakan tidak perform. Nah, saya dibebankan pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaannya staf tersebut. Namun saya itu tuh saya nggak minta apa kenaikan gaji atau apa, cuman saya meminta karena kerjaan saya menjadi 2 kali lipat dan saya tidak bisa mengerjakan kerjaan itu karena beda unit juga. Saya sih udah menyarankan untuk perekrutan atau pemindahan dari staf lain. Cuman maksudnya sampai dengan saat ini udah kira-kira 2 sampai 3 bulan berjalan ini masih belum ada belum ada keputusan apa-apa, Bu. Ya sebenarnya gini, itu kesalahannya di atasan sih. Atasan harusnya bisa membagi rata secara fair pekerjaan kepada bawahan. Nah, itu nggak bisa juga disalahin HR-nya, karena si HR kadang-kadang nggak melihat fakta di lapangan. Nah, si atasan kalau ngelihat ada orang yang tidak perform, bukan berarti jadi pekerjaan itu dilimpahkan ke orang lain. Harusnya orang yang tidak perform itu yang diberikan teguran, diberikan pelatihan, diberikan punishment gitu. Dan dia harus mencapai target kerjaannya, bukan malah oke kamu nggak bisa ngerjain ya udah dia dilimpahin aja ke si Fonti, ya jangan begitu ya, itu kan jadi ngemanjain dia. Nah itu kadang-kadang orang jadi ada like and dislike sih memang kadang-kadang, karena memang mungkin atasan kamu ngelihat hari-hari kamu performnya speednya kenceng gitu, ini si Fonti dikasih 2 selesai, dikasih 3 selesai, dikasih 5 selesai juga, gue kasih 10 selesai juga, dikasih 20 selesai juga, ya lama-lama ya udahlah kasih 100 aja gitu. Ada batasan kan sebenarnya dia, dan kamu bisa nolak dengan cara mohon maaf Pak, ini bukan bagian dari pekerjaan saya gitu, harusnya bukan saya yang ngerjain, atau bilang aja oh saya nggak ada waktu untuk kerjain ini lagi Pak, kerjaan saya udah A, B, C, D, E. Harusnya dia sadar sih kalau dia udah begitu banyaknya melimpahkan pekerjaan ke kamu, harusnya dia sadar gitu. Biasanya atasan kan yang ngasih kerjaan kayak gitu, bukan HRD kan? Apa HRD?
saya juga udah info ke bagian HRD-nya, cuman memang karena keputusan dari atasan. Jadi Ya, HRD itu biasanya tergantung dari pendapat atau hasil review dari atasan. Jadi kalau selama atasan merasa nggak apa-apa kok, nggak masalah, ya HRD nggak bisa bertindak lebih jauh. Nah, makanya si HRD itu juga harus bisa menegur si atasan. Kadangkala HRD itu juga nggak punya nggak punya keberanian. Padahal dia punya wewenang sampai ke sana. Tapi dia nggak punya keberanian untuk menegur atasan di supervisor itu gitu. Dia nggak punya, Bu, tolong dong Bu, kalau yang ini kan kayaknya udah kebanyakan. Saya ingatkan ya Bu, yang ini coba dibagi kerjaannya gitu. Jadi Bu, kok yang ini banyak banget beban kerjanya. Mungkin Bu bisa share ke yang ini, soalnya dia yang ini. Makanya harusnya ada KPI sih. Kalau ada KPI kan semua rata ya. Jadi terukur gitu dengan jelas. Kalau nggak ada KPI emang akhirnya orang jadi sembarangan ngelempar kerjaan. Ada KPI nggak di kantor kamu? untuk unit saya sih nggak ada, Bu. Tapi di unit lain ada? Unit lain sih ada, cuman kalau unit saya enggak. Itu dia sih, bukannya saya juga nggak enakan karena saya juga mikirnya kalau misalnya nggak saya kerjain terus siapa lagi dan dikejar oleh perusahaan-perusahaan, karena kan saya berhubungannya yang dilimpahkan ke saya berhubungannya dengan kerjasama, Bu. Perjanjian kerjasama, jadi ya mau nggak mau harus saya kerjakan. Cuman saya dari kemarin sih memang permintaannya bukan naik gaji, tapi permintaannya untuk mindahin seseorang ke unit untuk menggantikan orang itu, karena orang itu sekarang posisinya udah bukan di unit itu lagi, Bu. Jadi udah dipindahkan unit, jadi di situ kosong nih untuk bagian itu. Dan timnya sendiri tidak bisa menghandle kerjaannya karena memang kerjanya sendiri-sendiri, jadi mereka nggak tahu. Dan kebetulan memang perjanjian kerjasama memang ada di bagian unit itu, ada yang di bagian saya. Nah, jadi karena saya memang nge-handle untuk perjanjian kerjasama, jadi dilimpahkannya ke saya. Ya. Ini juga salah satu kunci ya buat perusahaan. Sebaiknya memang orang-orang itu, setiap karyawan itu dipaksa untuk cuti. Bahkan kalau dia nggak cuti atau tidak habis cutinya dalam 1 tahun, itu harusnya dipotong gajinya, diambil gajinya kalau dia nggak mau cuti. Jadi dikasih sanksi. Kenapa dia harus dipaksa cuti? Supaya orang itu saling belajar. Jadi karena dia nggak cuti, jadi kan ada satu orang yang menguasai satu pekerjaan itu aja, sehingga waktu dia dipindahkan, nggak ada orang yang bisa ngerjain itu, gitu. Nah, kalau dia dicutikan, dan dia harus cuti, seenggaknya kan jadi ada orang lain yang bekerja untuk melakukan pekerjaannya dia. Jadi orang jadi belajar, gitu. Itu juga satu sistem yang harus didesain sebenarnya oleh perusahaan, supaya orang jadi saling, knowledge management. Ada istilahnya knowledge management. Mungkin kalau yang kerja di BCA atau Bank Mandiri pasti pernah dengar deh, knowledge manajemennya Bank Mandiri, knowledge manajemennya Bank BCA, itu ada, dia diatur supaya setiap orang itu punya pengetahuan yang sama. Jadi sehingga tidak ada monopoli pekerjaan. Ya, itu kan berarti kan dia berarti kan dia merancang atau mendesain pekerjaan dia sehingga orang lain tidak ada yang mampu mengerjakannya. Sengaja dia ciptakan begitu. Jadi waktu ada orang lain yang tanya, kenapa, mau nanya apa sih, ini saya aja yang ngerjain, tetap nih ya udah datanya, ajarin dong, nggak apa-apa udah, yang penting lo tau beres aja. Sengaja dia buat begitu supaya waktu dia pindah atau dia resign, orang nggak ada yang berani atau orang nggak ada yang ngerti pekerjaannya. Jadi itu emang kadang-kadang ada orang yang begitu tuh. Kenapa Tiara ketawa-ketawa senyum-senyum? Tiara bete kamu ngalamin kayak gitu? Oh iya. Cium foto bunda dah. Iya. Ngalamin, Bu. Ngalamin ya? Megang malah, Bu. Saya hari ini cuti, tapi saya dikejar-kejar dari pagi, Bu. Jadi saya nggak berhenti juga. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu cuti ya kamu cuekin aja. Jadi waktu sebelum kamu cuti, kamu harus sudah mentransfer knowledge kamu ke orang lain. Udah, Bu. Udah ya. Kemarin sore padahal udah, Bu. Semuanya. Padahal saya juga sehari pengen istirahat, Bu. Ya udah biarin. Apalagi cuma sehari. Termasuk Hasnal neror saya, Bu. Hasnal gak mau bantuin itu, Bu. Kasihan Ponti. Ke kantor ya? Sama Hasnal? Iya, Bu. Iya, Bu. Harus ya biarin gitu. Karena saya lagi cuti, jangan dijawab. Memang ada saran saya sih memang sebaiknya handphone atau WA yang berkaitan dengan pekerjaan kalau lagi cuti atau lagi libur ya nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Orang kok, dia nggak jawabnya ke gue karena dia lagi cuti ya, nggak dipaksa. Ya justru masukan buat Fonti atau masukan buat teman-teman yang lain juga memang ya seperti yang Bu Nanda bilang, justru memang manajemen harus dikasih shock terapi begitu juga, Fon. Saya juga pernah ngalamin kayak begitu, cuti udah lagi ini di telepon udah saya matiin sekalian. Bener.
Gitu. Kalau diladenin terus yang kayak Bu Nanda tadi bilang, tetap bisa kok cuti, tetap bisa itu Fonti available terus kok, akan terus begitu. Ya, iya. Gitu. Orang berpikir Fonti bisa lagi nih, dikasih 2 bisa, dikasih 20 bisa, dikasih 50 bisa, udah beres sama Fonti semua. Gitu jadinya. Harus belajar nolak. Emang gitu sih pikirannya. Nggak enakan ya? Iya Bu, saya nggak enakan. Belajar sama Pak Iya. Agus. Iya. Jadi nanti kalau udah ketemu antara gak enakan sama realita baru baru berasa dapat. Emang harus start dulu. Jadi memang kadang kita memang ada kayak gini ya, apa namanya tuh, misalnya karena kita nggak enakan, itu nanti jadinya dampaknya ya kayak gitu, orang jadi semena-mena sama kita dan dia nggak ngehargain effort kita, sehingga dia juga, dan kamu harus sadar bahwa sebenarnya perusahaan juga tetap bisa nyari pengganti kamu dikala kamu misalnya meninggal, amit-amit meninggal karena sakit gitu ya. Perusahaan sih bisa nyari ganti kamu gitu, tapi keluarga kamu kan nggak bisa nyari gantinya kamu. Gitu kan. Jadi emang ada waktunya kita harus istirahat, makanya emang dikasih cuti, peraturan perundang-undangan cuti 12 hari kerja selama setahun, itu karena memang tubuh itu butuh istirahat. Harus diistirahatkan gitu. Kalau nggak istirahat dia jadi stres dan dia jadi nggak produktif, nggak baik, dan mungkin di kantor dia baik-baik aja, tapi bisa jadi nanti ada kasus perceraian rumah tangga, bisa jadi mungkin nanti ada kasus kekerasan rumah tangga, karena dia stres kan. Dia stres di kantor, ketemu istrinya digampar, gitu, dipukul gitu, misalnya ketemu anaknya dia marah-marah gitu. Akhirnya nggak sehat lingkungan keluarganya karena stres kerjaan gitu. Di kantor dia bisa senyum, di rumah kan enggak. Tapi waktu dia meninggal karena kerjaan, yang ngerasain deritanya siapa? Kantor apa keluarga? Keluarga. Kantor mah hari besoknya udah nyari orang baru. Iya kan? Dapat bunga papan, Bu. Bu. Ya, Hasnal. Bu, tapi kalau yang kayak Ibu bilangin tadi, misalkan cuti kita, terus kita off kontak semua di HP kita, nggak ngeladenin orang yang hubungin, itu apakah ngurangin value kita di mata atasan kita nantinya, Bu? Misalkan ada satu permasalahan yang nggak kelar dari kita, ini gara-gara Hasna, gara-gara Fasna, gara-gara Fonti nih. Nggak. Atasan harus tahu kita lagi cuti. Kan atasan tahu kita cuti. Berarti ya atasan, oh ya dia lagi cuti, oke jangan diganggu gitu. Kecuali misalnya ada urgent banget, ada emergency banget yang kayaknya kalau kamu nggak bantuin ini perusahaan bisa meledak. Ya pasti kamu akan dihubungin gitu. Tapi kalau misalnya itu kayaknya masih bisa di-handle nanti, atau kita ya udah deh kita hold aja dulu sampai dia masuk lagi habis cuti 12 hari atau habis cuti seminggu pulang dari Eropa, dia jalan-jalan, nanti kan dia udah seger tuh, ntar dia kerja juga jadi semangat, jadi dia harus aja. Gitu. Terus Bu, kalau misalnya kan ada tuh suka bilang kalau marketing harus siap kerja kapan aja. Nah, itu gimana, Bu? Itu gimana? Sebenarnya bukan dibilang marketing harus siap kapan aja. Itu nggak ada statement dari perusahaan, nggak pernah ada. Cuman ada statement bahwa marketing harus mencapai target. Nah, itu yang membuat jadinya marketing harus siap kerja 24 jam, karena dia harus ngejar target. Ya benar ya Pak Agus ya? Tapi suka ada yang suka ini sih, salah persepsi antara marketing sama sales sih, Bu. Jadi sales sama marketing kan hal yang berbeda sebenarnya. Cuma di kalangan kita kebanyakan marketing adalah sales gitu. Padahal kan it's a different entity. Iya, tapi marketing juga punya target tuh. Jadi dia kan marketing itu kan untuk meningkatkan awareness. Kalau sales untuk meningkatkan penjualan. Kalau brand manager itu untuk meningkatkan retensi konsumen, untuk beli lagi. Beda fungsi. Iya kan? Nah, setiap fungsi itu punya target. Target aware konsumen itu harus sampai berapa reach-nya, berapa leads yang datang ke website kita, berapa leads yang datang menelpon produk kita, bertanya-tanya tentang produk kita. Itu kan udah ada leads dari konsumen kan. Nah, itu yang dikumpulkan sama si marketing. Nah, sama si sales yang dikumpulin ada produk yang terjual. Nah, semua punya target tuh. Jadi kalau orang yang kerja di bagian marketing atau business development itu pasti memang mau tidak mau harus siap 24 jam standby. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, orang yang kerja di marketing itu kadang hari liburnya dia aja udah mikirin buat Senin. Itu. Jadi, sekarang minggu nih, fisiknya dia ada di keluarga, di rumah, ada bersama anak dan istri, ada bersama anak dan suami. Tapi pikiran dia tuh udah mikirin hari Senin,
gue udah harus bikin apa, gue udah harus bikin rapat apa sama tim gue gitu, gue udah harus punya perencanaan apa untuk canvassing atau untuk mencapai target konsumen gue. Nah itu udah ada di dia itu semuanya itu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi istilah istirahat untuk orang marketing biasanya di hari Sabtu sih, karena dia agak rileks sedikit sebab hari Minggu dia harus berhadapan lagi dengan hari Senin. Nah di malam hari pun dia sampai rumah juga dia kepikirannya dengan itu. Apalagi bagian periklanan, dia mantengin iklan, mantengin TV, lihat kompetitor, analisa kompetitor, iya kan, liatin iklan, terus dia harus mikir iklan apa yang harus gue buat dan sebagainya, modelnya siapa yang mau gue pakai dan sebagainya, itu mikir, jadi nggak berhenti. Jadi emang nggak ada statement dia harus siap 24 jam, tapi kan ada statement target sehingga dia harus berpikir selama 24 jam. Itu sih sebenarnya. Gitu ya Indah ya. Yang terjadi seperti itu. Makanya orang marketing jarang tuh yang pulangnya on time jam 5, jarang. Nggak ada, Bu. Kalau kerjaan yang slow jadi barista dong. Nah, lebih. tapi worth it kok sama pendapatan yang dapetin dah. Worth it lah. Kalau orang marketing worth it, dapatnya bonus kan, ada bonus. Makanya kan reward bonus itu harus disediakan oleh perusahaan. Kalau enggak ya dia letoy, nggak ada semangat kerja. Ada juga sih perusahaan yang nggak ada ngasih bonus untuk orang marketingnya ya, dia ya udah dikasih segitu tunjangan, ya udah itu termasuk tunjangan kamu gitu, jadi nggak ada bonus ya, kesian sih memang. Tapi ya kalau dia memang punya semangat untuk, atau dia memang passionnya mungkin nggak masalah ya, nggak apa-apa juga, tapi kan kasihan jadinya karena effortnya dia itu loh yang tadi saya bilang 24 jam itu tuh nyata banget gitu. Itu jadi. Kenapa Nal? Mau nanya deh Bu, mau nanya katanya. Gak ada, oke. Oke deh, ada lagi nggak menanyakan? Ibu mau yang tadi. Siapa nih, Cornelia? Rosiani. Oh, Rosiani. Kan Ibu bilang tadi kalau cuti itu nggak masalah kan ya untuk ngajuinnya. Tapi kalau cuti di musim WFH gini gimana, Bu? Kan ada sanggahan dari bos-bos tuh biasanya kayak gini. Kamu minta cuti, kan lagi WFH, ngapain minta cuti gitu? WFH kan juga kerja. Iya, makanya malah lebih parah. Work from. Malah WFH lebih parah. WFH itu malah lebih parah karena kadang-kadang atasan kita nggak sadar kalau kita tuh kerjanya udah nggak berhenti. Jadi karena dianggap kita nggak kerja, jadi kita dikasih aja kerjaan lagi. Karena, aduh, saya kapan nafasnya gitu. Kita nggak ada nafas kadang-kadang. Kalau WFO kita masih makan siang, habis makan siang kita bisa sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita masih bisa tunggu dulu ya berapa menit, terus baru mulai kerja lagi. Kalau di rumah kadang-kadang pagi aja udah dikejar, uber harus Zoom meeting, iya loh. Terus nanti siang ada lagi, iya loh. Sore ada lagi, sampai malam masih aja WA-an. Di WA, di apa, ditanya segala macam ya santai. Ya ampun, WFH kok malah lebih daripada WFO ya. Iya, bener Bu. Ada kadang Sabtu Minggu. Iya, sampai Sabtu Minggu juga akhirnya juga tetap kerja gitu kan. Ya, jadi harusnya sih tetap ada yang namanya cuti. Cuti harusnya tetap ada. Cuman kan orang jadi menyalah tafsirkan WFH itu seperti cuti kan. Ya kadang habis gimana ya, karyawan yang WFH itu juga kadang konten-konten Instagramnya lagi jalan-jalan. Iya, tergantung kali Bu, emang Bu, atasannya Ami aja kali, atasan saya emang enggak loh. Gitu kan ya, kadang kalau misalnya ketahuan dia WFH tapi dia jalan-jalan, berarti dia nggak kerja dong kan, gitu kan misalnya. Ketahuan dong dia nggak kerja ya, jadi ya kita kan bisa lihat sebenarnya nih orang beneran kerja apa enggak gitu. Ya kasih aja kerjaan. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga gitu, tapi ya tetap ada hak cuti, itu tetap ada. Kan belum ada perubahan undang-undang tentang cuti kan semenjak WFH ini? Iya, kan kita sebetulnya kembali ke rule aja kan Bu, selama tidak melanggar rule yang ada ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Silakan. Konti. Udah Bu. Cornel, Bu. Oh, Cornel ya, Cornel, silakan Cornel. Kalau cuti yang masalah cuti nggak mau diganggu itu sebenarnya menurut saya case by case, Bu. Kecil banget suaranya. Iya, ini Cornel lagi ngomong. Iya, saya lagi ngomong, Bu. Aduh, kok kecil banget. Suaranya kecil, halus banget kayak semut. Gimana ya dengerinnya ya? Ya, Cornel silakan bicara coba. Yang lain di-mute dulu kali ya. Yang lain. Saya bilang yang masalah cuti
cuti nggak mau diganggu, menurut saya itu case by case. Kalau misalkan di dalam dia kerja di perusahaan besar dan satu divisinya itu memang banyak orangnya, mungkin bisa kita cuti nggak mau diganggu. Cuman kalau case-nya seperti saya yang perusahaan kecil, saya ini kan kerja di perusahaan kecil dan kita tuh dibagi per project ya. Dalam satu project cuman ada satu manajer, satu cost control, satu admin, dan tim. Jadi kalau memang di saat cuti kita nggak ada, benar-benar nggak jalan project itu, Bu. Jadi pernah saya waktu itu di tahun 2018 megang banyak project dan saya tuh merasa kewalahan sampai saya kesel, saya itu pura-pura sakit, seminggu saya hilang. Dan di situ project saya benar-benar nggak jalan karena untuk posisi cost control memang cuma saya yang ada di posisi itu. Jadi uang operasional benar-benar nggak cair ya karena approval-nya nggak ada. Dan kita buat nge-approve itu sistemnya by sistem, bukan cuman kayak by WhatsApp atau gimana, tapi memang by sistem diklik. Jadi kalau saya nggak ngeklik itu benar-benar nggak jalan. Jadi menurut saya case by case sih. Kalau kerjanya di perusahaan kecil, kalau cuti mau nggak mau memang harus diganggu. Mau nggak mau harus diganggu menurut saya. Oke, itu karena kasusnya memang perusahaannya perusahaan kecil dengan kapasitas. Si Abdul tidur. Bangun, Dul. Dul. Ampun dah. Dengan kapasitas anak saya jadi mau lihat ini nih, abang ini tadi tidur yang nih. Mana ini tidur yang ini dah? yang ini yang baju garis-garis Coba ini. lihat yang mana yang tidur dah? Yang ini tuh tengoklah nih Hai deh. Tengoklah itulah. Yang coba lihat yang mana yang tidur tuh? Yang ini nih, yang ini nih. Dan dado piti. Oke, nah jadi ya itu tadi balik lagi ke Cornell, kalau memang kasusnya memang perusahaan yang ukurannya masih kecil dan dipegang oleh satu orang, ya itu jadi dampaknya begitu. Tapi kan kita kan mana yang tidur? Yang ini. Tapi kan kita jadi harus belajar ya. Perusahaan kecil pun juga tetap harus belajar kalau dia mau jadi besar. Kalau dia nggak belajar, dia nggak akan besar-besar. Dia harus belajar bagaimana melakukan knowledge management. Jadi jangan mentang-mentang cuma satu orang si Cornell doang yang bisa cost control, terus dia doang yang kita andalkan. Begitu dia nggak ada, bubar semua project. Kan fatal itu menurut saya ya. Kalau saya jadi perusahaan itu ruginya gede banget dan nggak bisa disalahin si Cornell karena memang dia sakit gitu. Walaupun si Cornell ada pengakuan saat ini dia katanya pura-pura sakit gitu misalnya, tapi kan andai kan dia benar sakit, itu fatal buat perusahaan. Itu kan merugikan perusahaan. Harusnya kan ada knowledge management. Harusnya si perusahaan bisa ngatur gimana caranya supaya Cornell bisa sharing knowledge ke teman-teman yang lain dan mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Jadi nggak harus sampai berapa project tadi hilang. Itu kan rugi banget, rugi gede gitu. Perusahaan kecil yang butuh profit, tapi banyak project yang batal kan sayang. Gitu ya. Manajernya juga kayak nggak tahu diri gitu ya. Maksudnya bawahan yang lagi kayak gitu, terus manajer diem aja gitu. Kan nggak mungkin sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nggak setuju sih kalau misalkan dibilang case by case. Dan lo kan punya atasan, dan harusnya atasan itu lebih punya knowledge dibanding lo gitu kan, istilahnya kan gitu. Memang pada saat itu, Cornell karena manajernya lagi. Memang pada saat itu pas aku ngilang seminggu, mulailah di situ atasan aku mikir dan mulai evaluasi, ternyata banyak yang dipegang Cornell ternyata nggak bisa ya begini, nggak ada kamu nggak jalan, berarti ada yang salah manajemen kita. Memang sih setelah itu terjadi, seminggu aku nggak ada, barulah dievaluasi. Nah, iya, jadi baru dievaluasi dan baru melakukan knowledge management. Baru sadar. Jadi inspirasi, Nel. Jadi menginspirasi, ya tuh, benar tuh, jadi menginspirasi. That's the point. That's the point. Emang harus ada yang satu yang begitu. Iya, memang harus berani nolak ya, Pak Agus ya. Iya, kalau pas saya waktu itu saya mulai duluan. Yang menghubungi juga direktur dan manajer-manajernya langsung. Jadi I know. Ada beberapa manajer. Tapi ya yang paling atas kan saya memang langsung dibawahi oleh direktur. Jadi memang langsung dihubungi ya mau nggak mau ya pasti saya kerjain. Iya, tapi sorry ya memang direktur juga terkadang juga ada juga yang punya manner, ada juga yang enggak. Kebetulan saya sih masih punya manner sih. Dia sebelum telepon dia WA dulu, manggilnya juga, "Bos, bisa gue telepon nggak?" gitu. Iya, maksudnya kan kayak gitu. Kalau tadi benar-benar spontan semuanya menghubungi karena hanya
Padahal sebenarnya saya udah dari kemarin sore sih Pak, udah saya kasih semua gitu operan gitu. Besok tuh kerjaan saya tuh ini. Tapi ternyata ada yang mendadak yang harus dikerjakan, yang sebenarnya bisa dikerjakan yang lain, tapi memang karena sudah terbiasa maunya saya karena lebih cepat. Jadi tadi minta tolong Asik. saya. Agak nyombong dikit. Iya, terus akhirnya udah Iya, saya Ibu. kerjain, ujung-ujungnya Hmm. ternyata katanya nggak jadi deh, besok aja deh biar lebih enak gitu. Sedangkan Iya. padahal Tapi udah artinya begini sih, artinya case by case yang Cornel bilang tadi, kalau saya juga agak setuju, tapi dilihatnya dari persepsi kitanya sebagai si pelaku gitu ya. Kalau kitanya memang fine-fine aja ya fine-fine aja. Kalau kita udah keberatan, nah itulah baru ada ini. Karena saya juga pernah ada di jabatan yang kebetulan pada saat itu kadifnya pergi dan saya yang harus menjabat sementara dan benar-benar nggak bisa ninggalin sama sekali, ya mau nggak mau nggak bisa cuti sama sekali, dan kalau cuti harus siap ditelepon, bener-bener harus siap dihubungin 24 jam, ya itu resiko gitu. Jadi ya tergantung personnya. Menurut saya Bu ya. Nggak masalah kita nolak gitu, selama penolakannya dengan cara yang baik dan ada dasar. Kalau penolakannya nggak ada dasar, susah kan. Yang penting kita pegang job desk kita, terus kita tahu itu bukan kerjaan kita, terus kita bisa bilang bahwa maaf Pak, saya nggak bisa handle ini gitu. Kenapa? Ya saya kerjaan saya juga yang lain kan banyak dan ini masih keteteran gitu. Kita bisa bilang gitu, atau kita bisa bilang aja saya memang nggak bisa ngerjain ini gitu aja udah. Ya nggak bisa, kenapa? Ya emang nggak bisa, saya lagi sakit, saya lagi cuti, atau saya lagi nggak bawa laptop, saya lagi nggak bawa handphone, saya mau ngerjain apaan gitu, misalnya gitu ya. Ya kan kita bisa bilang, atau saya nggak bawa berkasnya, nggak saya bawa support tools-nya, nggak saya bawa, gimana saya mau ngerjainnya gitu. Kita bisa nolak dengan cara halus, gitu. Nggak apa-apa sih. Nanti juga kita nolak dengan cara seperti itu, kalau atasan kita adalah orang yang punya manner atau punya attitude, dia pasti ngerti maksud kita nolak itu apa. Gitu. Nah, berarti kesimpulannya tidak punya, Bu. Karena akhirnya soft copy-nya dikirim ke saya, Bu. Ya Allah. Soft copy-nya dikirim ke kamu ya? Iya, karena saya bilang nggak ada, saya nggak pegang. Adanya di Outlook komputer kantor, dikirim ke saya. Ya udahlah, Bu. Oke. Wow banget ya. Iya, Bu. Harusnya sih beneran kamu bisa nolak deh, Fon. Saran saya sih jangan selalu jadi good guy terus. Ya, bisa nolak atau minta respon. Iya, kasihan Fonti. Kasihan Fonti, orang sih Hasna yang bikin gara-gara. Iya. Oke, ada lagi? Udah, Bu, cukup. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah. Akhirnya berakhir juga kelas ini. Abdul udah ngantuk, Bu, soalnya, Bu. Banyak yang udah nggak... tugas, Bu. Tugas, kenapa tugas? Yang tugas yang job analis ini. Yang dipakai inform itu job analisnya, job desk-nya, job spec-nya, atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya pakai. Form yang di ini, Bu. Template yang di PPT Ibu itu, Bu. Dazzler, iya. Dazzler, dipakai aja. Itu memudahkan kamu untuk practicing sebenarnya. Enak. Nanti kita bikin kayak gitu gimana? Bikin kayak gitu nggak apa-apa. Itu kan pakemnya, tapi kamu bisa improve lebih dari itu boleh. Pakemnya seperti itu. Gitu. Bikin aja kayak gitu. Nggak apa-apa, enak malah. Lebih enak jadi ngikutin aja dan belajar jadinya. Ada lagi yang tanyakan? Bu, tadi aku telat masuknya. Absennya gimana? Maaf. Farida, aduh udah lewat lagi nih SIM. Sekarang udah jam 21 ini ya. Aduh, kamu kenapa? Jam 9 lebih. Sebentar, saya coba ya. Apakah masih bisa di absen? Karena big-nya kayaknya udah nutup. Udah jam segini. Ya, kamu nggak ngomong dari tadi. Bentar, mudah-mudahan masih bisa. Farida, ada lagi nggak yang lain? Saya Bu Nur Amira Syifa. Nur Amira. Aduh. Kenapa tuh nggak ngomong? Siapa lagi? Riko, Bu. Riko, ya Allah, banyak ya. Siapa lagi? Udah. Bu, tadi Karina masuk, cuman keluar, terus sinyalnya error, terus habis itu mau masuk lagi, tapi nggak bisa. Oke, berarti masuk semua nih harus. Ya, bisa nggak ya? Bentar. Oh, alhamdulillah masih bisa.
Oh, tidak bisa. Sudah melewati waktu dan jika melebihi waktu, silakan hubungi BAA katanya. Oke, tolong di email ke saya nama dan apa namanya? Bukan di email deh, di WA. Di WA aja ke saya nama dan NIM. Nama dan NIM nanti saya akan email ke BAA. Ya. Nama dan NIM tadi siapa aja tuh? Farida, Karina, Nur Amira, Riko. 4 orang ya. Tolong ya di WA ya. Nama dan NIM. Nah, ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Oke, semuanya sudah ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan dibahas, saya rasa sudah cukup karena sudah habis juga waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini semuanya. Ya, sehat-sehat selalu. Thank you, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Abdul udah bangun belum, Bu? Udah foto belum, Bu? Foto, Bu. Udah foto belum? Foto. Sudah. Sudah. Ya, belum. Saya nanya, mana Abdul yang Belum udah pose, bangun? Bu. Ini Abdul yang udah bangun nih. Ini orangnya dia. Ya. Yeah, kind of like a bye-bye. Finally. Ya, udah ya. Dah. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Om, bilang. Dadah Om, dadah Abang, dadah Kakak, bilang. Om tuh jarjit gak? Om tahu lagi. 1, 2, 3. Dah, Assalamualaikum.